Bab 811. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. 10 hari kemudian, tinggal di desa terpencil selama 10 hari, Su Ling hampir terbiasa tinggal di sini. Melalui pengamatan dan pemahaman dalam 10 hari ini, Su Ling memiliki pemahaman umum tentang medan spasial bidang bawah. Terutama setelah berbicara dengan penduduk desa, Su Ling telah menjelaskan pembagian geografis dan pembagian kekuatan paling dasar di sini. Desa ini disebut Dongguo Zhuang, dengan populasi sementara sekitar ratusan. Karena dekat dengan daerah terlarang pegunungan Taihang, penduduk desa sering pergi berburu di pegunungan, sehingga sebagian besar penduduk desa mencari nafkah dengan berburu. Hampir semua penduduk desa di desa Dongguo berlatih seni bela diri. Bahkan para wanita tua di desa memiliki kekuatan seni bela diri Yuan, yang benar-benar membuat Su Ling merasa terbuka matanya. Setelah berperang dengan Tao Ti, bocah iblis bermata 3 itu perlahan-lahan bangun dan bermain dengan Su Ling ketika Su Ling memberinya takdir Portugis. Harus dikatakan, lingkungan Dongguo Zhuang memang indah, dekat dengan pegunungan Taihang dan Laut Karang Biru. Sepintas, penuh dengan karang yang indah. Su Ling duduk di atas batu besar. Bocah iblis bermata 3 itu sedang bermain di air. Kucing hitam itu tetap berada di samping Su Ling dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka bocah iblis bermata 3 itu akan mengenalimu sebagai seorang ayah. Xiao Hei, jangan panggil dia bocah iblis bermata 3 lagi. Panggil dia Kaisar Soviet." Su Ling melirik kucing hitam itu dan memperingatkan. Baiklah, baiklah, Sudi, nama ini sangat bagus, dan dia benar-benar mampu menyandang gelar Kaisar. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang dapat mengendalikan rantai hukum, dan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Sayangnya, dia bukan ras manusia. Kamu bahkan tidak yakin tentang rasnya. Apakah benar-benar baik untuk berada begitu dekat dengannya? Kata kucing hitam itu. Su Ling tertegun sejenak. Dia menyeka beberapa garis keraguan di bagian bawah matanya. Dia menatap kucing hitam itu dalam-dalam dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak yakin, tetapi setidaknya, dia tidak melakukan apapun yang mengancamku. Sekarang dia mengira aku seorang ayah, jadi aku memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Baiklah, setelah itu, dia akan menjadi anakku." Mendengar kata-kata tegas Su Ling, kucing hitam itu tampak dingin, mengangguk dengan sangat serius dan berkata dengan serius. Petik 2. Su Ling terdiam. "Sudi, sudah larut malam. Kita pulang dulu." Su Ling menatap bocah iblis bermata 3 yang sedang bermain di air. Dia menamai bocah iblis bermata 3 itu Sudi, yang merupakan nama paling mendominasi yang dapat dipikirkan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling menyaksikan bocah iblis bermata 3 itu membunuh Tao Ti, dan juga dapat mengendalikan rantai hukum. Jika dia tidak memberi bocah iblis bermata 3 itu nama yang mendominasi, aku khawatir dia tidak akan menyukai namanya begitu dia tumbuh dewasa di masa depan. Bocah iblis bermata 3 itu sedang bermain di air. Meskipun usianya baru 4 tahun ini, pikirannya berangsur-angsur terbentuk. Meskipun dia belum terlalu dewasa, dia telah mencapai level anak berusia 10 tahun. Dia berbicara dengan jelas. Ketika dia mendengar Su Ling berteriak padanya, dia menyeringai dan menjawab, "Ayah, nak, ayo." Setelah berbicara, Kaisar langsung mengenakan pakaiannya, mengayuh kakinya dan bergegas ke tubuh Su Ling. "Ayo, ayah, gendong kamu di belakangmu." Su Ling menatap Sudi yang lincah dan cantik, tidak bisa menahan tawa dan berkata. Kemudian, Sudi melompat ke bahu Su Ling. Su Ling membiarkan Sudi naik ke lehernya, dan kucing hitam itu berbaring di bahu Su Ling dan kembali ke Dongguo Zhuang bersama. Sepanjang jalan, berbicara dan tertawa, Su Ling pernah bertanya kepada Kaisar Soviet tentang masa lalunya, tetapi tidak ada keraguan bahwa Kaisar Soviet tampaknya telah kehilangan ingatannya dan tidak memiliki ingatan sama sekali. Atas serangkaian masalah Su Ling, Sudi hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, karena ia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. "Ayah, anak itu adalah anakmu, dan akan selalu begitu." Mata Sudi berbinar. Beberapa hari yang lalu, saat ia bangun, orang pertama yang ia lihat adalah Su Ling. Orang yang ia lihat sebelumnya juga Su Ling. Oleh karena itu, ia kehilangan ingatannya dan menganggap Su Ling sebagai kerabat dekatnya. Pada saat yang sama, ia memang kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, Su Ling sangat baik padanya.
Ia sering mengajaknya bermain. Ia akan menunjukkan kepadanya harta apapun, yang membuatnya sangat menyukainya. Wah, bagus. Meskipun Su Ling masih muda, ia juga berusia 17 tahun. Di dunia seni bela diri, seniman bela diri biasanya dapat menikah pada usia 16 tahun. Oleh karena itu, Su Ling tidak terlalu muda dan sudah dapat menjadi seorang ayah. Laut Koral tidak jauh dari Dongguo Zhuang. Segera, Su Ling kembali ke Dongguo Zhuang bersama Sudi. Kepala desa Dongguo adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Orang lain memanggilnya kakek Dongguo, yang sangat baik kepada Su Ling. 10 hari yang lalu, ketika Su Ling pertama kali muncul di desa Dongguo, dia melihat bahwa Su Ling kesepian dan memiliki seorang anak kecil, jadi dia langsung membawa Su Ling ke desa Dongguo dan setuju untuk tinggal di desa Dongguo. Su Ling sangat berterima kasih kepada kakek Dongguo. Lagi pula, jika kakek Dongguo tidak membawanya masuk dan mengambil banyak ramuan berharga, saya khawatir Kaisar Su tidak akan bisa pulih secepat itu. Selain itu, kakek Dongguo telah membawa banyak makanan lezat untuk Su Ling dan Su di akhir-akhir ini. Kalau tidak, Su Ling dan Su di mungkin masih berkeliaran di pegunungan Taihang. Su Ling dan Su di kembali ke desa Dongguo. Saat ini, kakek Dongguo sedang menunggu di pintu masuk desa Dongguo. Melihat Su Ling dan Su di kembali, kakek Dongguo menunjukkan beberapa senyum ramah di wajahnya dan berkata, Su Ling, kamu dan Dier sudah kembali. Bagaimana harimu? Kakek Dongguo sangat baik dan ramah kepada Su Ling dan Sudi. Sudi melompat turun dari leher Su Ling. Tanpa alas kaki, dia melangkah langsung di jalan berlumut, berlari ke kakek Dongguo dan berkata, Kakek Dongguo, ayahku membawaku ke Laut Karang hari ini. Lihatlah karang yang indah ini. Itu dipetik oleh Kaisar untukmu. Saat dia berbicara, Kaisar Soviet meletakkan karang berwarna di tangan kakek Dongguo. Kakek Dongguo mengambil karang berwarna-warni itu dan tersenyum di wajahnya. Dia berkata, putra Kaisar benar-benar baik. Karang itu benar-benar indah. Terima kasih. Sudi menyeringai. Kakek Dongguo selalu sangat baik kepadanya. Dalam beberapa hari ini, dia memberinya banyak mainan yang lezat dan menyenangkan. Setelah mengumpulkan koral berwarna yang diberikan Sudi kepadanya, kakek Dongguo berhenti tersenyum di wajahnya, menatap Su Ling dan bertanya, Su Ling, ada beberapa orang tadi yang mengatakan mereka mencarimu. Hah, mendengar ini, Su Ling tertegun, sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, Kakek Dongguo, siapa orang-orang itu? Kakek Dongguo adalah seorang seniman bela diri di alam Zhenwu. Meskipun dia lebih tua, otot dan tulangnya masih kuat. Sejak pertama kali orang-orang itu datang ke desa Dongguo, kakek Dongguo memperhatikan bahwa orang-orang itu jelas jahat, terutama orang-orang yang memancarkan rasa dingin dan pembunuhan yang ganas. 5 pria, 1 wanita, mereka mengatakan mereka datang kepadamu untuk menagih hutang. Kakek Dongguo merendahkan suaranya dan berkata, Su Ling, itu mereka. Mereka datang. Hampir pada saat pertama, kucing hitam yang berbaring di bahu Su Ling bereaksi dan berkata dengan suara yang dalam, kamu merampok bocah iblis bermata 3 dari orang suci percikan dan membunuh Liu Yan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apa? Kakek Dongguo terkejut. Wajahnya yang keriput diseka dengan beberapa warna bermartabat. Beberapa garis keterkejutan dan keterkejutan melintas di mata putihnya yang menyeramkan. Dia menatap Su Ling dengan aneh dan bertanya, Su Ling, apakah kamu telah menyinggung orang suci percikan? Jangan khawatir, kakek Dongguo. Keluhan memiliki kepala dan hutang memiliki pemilik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan menarik orang-orang suci percikan itu pergi dan tidak akan pernah menyakiti desa Dongguo. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan tatapannya menjadi sangat tegas. Dia tahu bahwa kakek Dongguo pasti sangat khawatir tentang hidup dan mati desa Dongguo, dan dia takut Su Ling akan membawa bencana ke desa Dongguo. Namun sejak awal, dia tidak bermaksud melibatkan desa Dongguo. Dia berkata dengan serius, orang-orang itu datang untukku. Selama aku muncul, mereka tidak akan menyakiti siapapun di desa Dongguo. Hei, sekte suci percikan, sulit untuk diprovokasi. Kakek Dongguo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Su Ling, sekarang kamu marah dengan sekte percikan, mereka akan membuatmu membayar dengan darah. Darah ganti darah. Hehe, mari kita lihat apakah mereka punya kemampuan itu. Su Ling tersenyum beberapa kali, dan beberapa kilatan dingin melintas di matanya.
Para seniman bela diri dari Sekte Suci Percikan baru saja berada di alam surgawi. Su Ling sendiri adalah orang yang kuat 3 kali lipat di alam surgawi. Mengandalkan kekuatan fisik yang dipadamkan setelah mengambil Dewa Tianming Portugal, dia pasti bisa bertarung dengan para seniman bela diri di alam surgawi. Tak perlu dikatakan, di tubuh Su Ling, ada kekuatan kucing hitam. Su Ling yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Tianxiang Jingwu manapun. Sepertinya kamu benar-benar sombong seperti rumor itu. Saat itu, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, jelas bahwa sosok yang mengenakan pakaian indah datang perlahan ke arah Su Ling. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Putra Percikan. Saat ini, Putra Percikan mencibir dengan jijik. Di belakangnya, dia diikuti oleh saudara senior Zuo dan yang lainnya. Mereka melewati kedalaman area terlarang Gunung Taihang dan datang ke sini jauh-jauh. Sepanjang jalan, mereka melihat tubuh-tubuh binatang buas kuno Taoti yang hancur dengan mata kepala mereka sendiri, yang mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Taoti terbunuh. Namun, karena binatang buas Taoti terbunuh, itu berarti mereka dapat memasuki daerah terlarang di Gunung Taihang tanpa cedera. Mereka datang jauh-jauh ke Dongguo Zuang, di sana mereka melihat beberapa orang. Putra Percikan itu tidak bodoh. Dia menebak bahwa Su Ling pasti tinggal di sini untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Xinghuo Shengzi membawa saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya untuk berjaga di desa Dongguo. Setelah dia bertanya kepada kepala desa kakek Dongguo, dia mengkonfirmasi tebakannya lagi. Seperti yang dia duga, Su Ling memang ada di desa Dongguo, yang membuatnya bersemangat. Selama dia dapat menangkap dan membunuh Su Ling, dia bisa mendapatkan anak iblis bermata 3, dan kemudian merampas mata ketiga anak iblis bermata 3 itu sebagai obat roh suci. Putra Percikan dapat merasakan bahwa mata ketiga benar-benar sebanding dengan roh langit dan bumi. Jika Anda dapat menghilangkan mata ketiga dan menggunakannya sebagai obat, efeknya akan tak terukur untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Pada saat ini, Putra Percikan menatap Su Ling dengan dingin. Baginya, selama dia dapat menemukan Su Ling, dia memiliki keyakinan penuh untuk menangkap Su Ling dan membunuh Su Ling. Dia masih seorang putra Sekte Percikan. Bagaimanapun, dia memiliki harta dharma, dan prestasinya di alam mencapai alam tertinggi, yang jauh dari sebanding dengan semut dan tikus seperti Su Ling. Dalam perjalanan ke sini, Xinghuo Shengzi telah mendengar deskripsi dari saudara senior Zuo dan yang lainnya. Su Ling hanyalah seorang pejuang di masa-masa awal wilayah Tianwu, tetapi dia telah mengembangkan banyak metode harta karun yang kuat, yang membuat Su Ling sangat kuat. Namun, di mata Putra Percikan, bahkan jika Su Ling mempraktikkan metode harta karun besar yang lebih kuat, dia masih rentan. Ini adalah semacam kepercayaan diri dari jiwa. Tentu saja, itu juga merupakan kepercayaan diri dari kekuatan. Putra Percikan adalah putra agama suci Percikan. Dia adalah jenius tak terkalahkan yang dikembangkan oleh agama suci Percikan, yang telah mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak obat-obatan yang kuat dan berharga serta obat-obatan suci, yang cukup untuk menghancurkan semua orang. Terlebih lagi, dunia yang makmur akan datang, dan kesempatan besar akan datang ke dunia. Gereja Suci Percikan juga berharap bahwa Putra Suci Percikan akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar untuk menonjol di dunia yang makmur, dan kemudian memengaruhi pemuda tertinggi di masa depan, menghidupkan kembali kejayaan Gereja Suci Percikan ribuan tahun yang lalu, dan memimpin Gereja Suci Percikan ke puncak. Oleh karena itu, Putra Percikan sangat percaya diri. Dia memiliki keyakinan ini apakah dia membunuh Su Ling atau orang lain yang lebih kuat. Apakah kamu perlu aku untuk memperkenalkanmu? Saint Spark sedikit mengernyit, mencibir dengan jijik dan berkata dengan lemah. Tidak perlu. Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, orang mati tidak perlu nama. Haha, seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia, Putra Spark tidak bisa menahan tawa. Dia berbalik, menatap saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu datang, kamu mengatakan dia sangat percaya diri dan sombong. Aku tidak percaya, tetapi sekarang aku percaya. Dia tidak hanya sombong, tetapi juga tidak memiliki pengetahuan diri, dan bahkan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Nak, dia pasti tidak tahu bahwa kamu adalah Putra Spark. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara kepadamu seperti itu. Saudara seperguruan Zuo dengan cepat setuju. Sebenarnya, dalam hatinya, dia memang berpikir begitu.
Jika Suling benar-benar tahu bahwa lelaki berpakaian indah itu adalah putra percikan, tetapi ada agama percikan di belakangnya, saya khawatir Suling tidak berani menyinggung putra percikan itu sama sekali. Namun, ketika saudara seperguruan Zuo dengan sengaja menekankan bahwa lelaki berpakaian indah itu adalah putra percikan, Suling tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata dengan lemah, saya tahu dia adalah putra percikan, tetapi memangnya kenapa? Hari ini, kalian semua tidak punya jalan kembali. Hah, mendengar perkataan Suling, kakak senior Zuo tercengang dan beberapa warna dingin muncul di dasar matanya. Suling benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah putra percikan? Di baliknya, dia memiliki agama suci percikan sebagai bantuan, memiliki banyak sumber daya kultivasi dan sangat kuat. Suling sangat memprovokasi putra percikan, yang tidak diragukan lagi mencari kematian. Bagus, kamu benar-benar hebat. Putra percikan sedikit mengernyit dan menatap Suling dengan penghargaan, tetapi di matanya, dia memancarkan warna dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali kamu akan segera mati. Karena tidak ada orang yang berani menyiksaku seperti ini yang masih hidup. Ketika kata-kata itu jatuh, putra percikan dengan marah menembak tangannya. Matanya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Dia menatap Suling dengan marah dan berteriak, bajingan sialan, kamu mati untukku. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, putra dewa begitu marah sehingga dia bahkan tidak repot-repot meminta kakak senior Zuo untuk menekan dan membunuh Suling sebagai gantinya. Sebaliknya, dia langsung mencoba membunuh Suling, menghancurkan Suling menjadi beberapa bagian, dan kemudian mengambil bocah iblis bermata tiga itu. Putra dewa sendiri dapat membunuh bajingan sialan ini dalam sekejap dan membantu Liu Yan membalas dendam. Pria yang lengannya terputus karena api yang membakar di dunia bawah api penyucian sekarang tampak muram, menatap Suling dan putra dewa dengan marah dan berteriak. Tentu saja, dia sangat yakin dengan kekuatan putra dewa. Mudah untuk membunuh Suling melalui putra dewa. Omong kosong, dengan satu pukulan, bajingan kecil itu pasti akan mati. Namun, tujuan putra dewa adalah untuk merampas mata ketiga bocah iblis bermata tiga itu. Mungkin putra dewa akan meninggalkan kehidupan anjing bajingan kecil itu untuk sementara waktu, dan kemudian menggunakannya untuk mengancam bocah iblis bermata tiga dan memaksa bocah iblis bermata tiga itu untuk menyerahkan mata ketiganya. Wanita itu mengikuti kakak senior Zuo. Dia mendengus dingin. Dia sangat menyukai Xinghuo Shengxi. Saat ini, dia bahkan lebih bersemangat ketika dia melihat tangan Xinghuo Shengxi yang marah. Dia yakin bahwa Xinghuo Shengxi dapat membunuh Suling dalam sekejap. Menghadapi pukulan berat yang dihantam oleh putra percikan, mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan matanya menghapus beberapa warna yang bermartabat. Dia menatap putra percikan dengan marah dan berteriak, ayo, formula sihir Jiulong, datanglah berperang. Kata-kata itu jatuh. Suling menyerang dalam sekejap, seluruh tubuhnya berkumpul. Tinjunya menari-nari dan menghantam dengan gila jurus rahasia Jiulong adalah harta karun tatanan surga. Selama kurun waktu tertentu, Suling berlatih keras siang dan malam. Mengandalkan pemahamannya yang kuat tentang metode harta karun, Suling mempraktikkan jurus rahasia Jiulong secara ekstrim. Saat ini, Suling tidak menyia-nyiakan usahanya melawan putra percikan itu. Begitu dia melakukan serangan, dia adalah cara yang paling ampuh untuk menahan serangan ganas putra percikan itu. Mata putra percikan itu tiba-tiba tenggelam. Melihat gerakan Suling, dia mengeluarkan metode harta karun tatanan surga. Dia sedikit mengernyit, membuat seringai menghina di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sungguh konyol kau berani bersikap sombong di sini. Sepertinya kau tidak tahu apa itu putra yang berkekuatan besar. Biarkan aku mengajarimu cara menghormati putra dewa hari ini. Ketika kata-kata itu jatuh, putra percikan itu meledak dan datang ke Suling dalam sekejap. Dia hanya mendengar ledakan yang keras. Tiba-tiba, api yang mengerikan membakar tubuh putra percikan itu. Dia memuntahkan magma panas di mulutnya dan berteriak dengan marah, hukum tertinggi, magma abadi. Pada saat ini, setelah menggunakan metode harta karun tertinggi, seluruh tubuh Xinghuo Shengxi ditutupi dengan magma panas. Seluruh tubuhnya berhamburan dengan suhu tinggi yang mengerikan, dan udara di sekitarnya terbakar oleh suhu tinggi, membuat suara, zila, terus-menerus, yang sangat keras. Mati, putra percikan berteriak keras. Tangan kanannya menghantam keluar. Dengan tinjunya, magma panas meledak tepat waktu dan menghantam Suling di depannya dengan keras.
Suling, tampak sangat serius dan berteriak dengan marah, hancurkan untukku. Suling mengembangkan formula sihir Jiulong hingga ekstrim. Pada lengannya yang kuat dan bertenaga, dia membutuhkan waktu untuk membungkus 9 naga emas. Ya, bahkan jika Suling mempraktikkan formula Dewa Jiulong hingga ekstrim, dia tidak dapat mengembangkan keterampilan ini menjadi naga sungguhan. Jiaolong adalah yang terbaik. 9 naga meraung dengan keras dan ganas pada tinju ledakan putra percikan. Segera setelah itu, dia melihat bahwa magma yang dihancurkan oleh putra Starfire mencabik-cabik 9 naga dengan ganas. Raungan, 9 naga mendesis semakin keras. Hehe, konyol sekali kalau jurus tingkat surga tidak bisa berkembang sampai ekstrim. Aku khawatir kau tidak pantas menjadi budak dengan kekuatanmu. Putra percikan itu mencibir, dan matanya berlumuran penghinaan. Baginya, formula Dewa Jiulong yang dikembangkan oleh Suling memang terlalu tak tertahankan, dan kekuatannya bahkan lebih rentan. Oleh karena itu, putra percikan itu penuh dengan penghinaan. Dia menamparkan tangannya yang besar dan melambaikannya langsung dengan tangan kirinya. Magma yang mengerikan dan panas melilit telapak tangannya. Matanya dingin dan ganas, dan telapak tangan kirinya terbalik, yang langsung mengenai 9 naga emas. 9 naga emas tenggelam oleh magma dan menguap seketika. Melihat kedua gerakan itu menghancurkan sihir Suling, senyum di wajah putra Spark tiba-tiba menjadi lebih makmur. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan lemah, pukulan berikutnya akan membunuhmu. Jika kamu tidak mau, berlututlah dengan patuh dan serahkan bocah iblis bermata 3 itu. Wajah Suling sedikit memucat. Dia menggunakan formula rahasia Jiulong untuk melawan magma abadi putra Spark, tetapi formula rahasia Jiulongnya hanyalah metode harta karun tatanan surga. Dibandingkan dengan metode tertinggi magma abadi yang sebenarnya, kekuatan formula rahasia Jiulong secara alami tidak sebanding, belum lagi penampilan Suling hanyalah seekor naga. Jika itu adalah naga sungguhan, mungkin ada kekuatan perang duniai. Darah Suling mengalir di dadanya. Wajahnya sangat bermartabat. Di depannya, putra Spark memang kuat dan layak menjadi putra Sekte Spark. Suling, jangan melawannya dengan keras. Kekuatan putra percikan jauh lebih kuat darimu. Dia telah mencapai keadaan tertinggi. Kamu tidak dapat bersaing dengannya. Namun, kamu memiliki kekuatan fisik yang cukup. Dia tidak dapat membunuhmu dalam satu pukulan. Kucing hitam itu telah lama kembali ke lautan Ki Suling. Saat ini, ia terlihat sangat bermartabat. Bahkan jika Suling menggunakan kekuatannya, ia tidak dapat bersaing dengan putra percikan. Karena putra percikan benar-benar terlalu kuat, dan putra percikan adalah metode harta karun tertinggi, yang sangat kuat. Suling hanya menggunakan metode harta karun tingkat surga. Bagaimana dia bisa melawan putra percikan? Xiao Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menemukan cara untuk mundur. Suling mengerutkan kening dan berkata kepada kucing hitam itu. Mungkin ada kemungkinan untuk menggunakan tulang hitam dan metode harta karun binatang buas. Meskipun orang suci percikan itu sombong, dia memang memiliki kekuatan. Bagaimanapun, dia adalah putra orang suci percikan dan menempati semua sumber daya orang suci percikan. Saya pikir orang suci percikan harus menghabiskan banyak uang dan membuang obat-obatan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan orang suci percikan. Kucing hitam itu tampak sangat bermartabat dan berkata, kamu bukan lawannya sekarang. Kamu memang bisa dimaafkan. Mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling tiba-tiba menyadari apa arti kata putra. Bagi agama yang hebat, kekuatan ahli, waris yang menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan yang berharga hampir tak terbayangkan, dan mereka pasti telah mempraktikkan keterampilan yang paling kuat. Memikirkan hal ini, Suling tampak lebih bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ini cara putra gereja besar? Ini benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia adalah seorang pria selama 2 generasi, Suling tidak pernah secara pribadi memahami metode putra agama besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Suling hidup di 9 hari dan 10 alam. Bagaimanapun, era itu berbeda dari era ini. Pada saat itu, kultivasi alam Suling hanya yang tertinggi di surga, tetapi kekuatannya sudah sangat baik. Namun dalam kehidupan ini, Suling tiba-tiba menyadari bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia kuat, dia tidak berani menantang putra gereja besar. Bagaimanapun,
Gereja-gereja besar itu memiliki sejarah panjang ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, di antara agama-agama besar itu, seringkali ada fondasi yang kuat. Jika seniman bela diri biasa berani menginjakkan kaki di agama besar dan menantang agama besar, mereka pasti akan mati. Kali ini, Su Ling secara pribadi menyadari betapa kuatnya gereja besar ketika menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan yang berharga untuk mengandung seorang putra. Anda tahu, usia putra percikan itu tidak jauh berbeda dengan Su Ling. Dia seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Namun, kultivasi ranah putra percikan lebih tinggi dari Su Ling, mendekati 3 ranah besar. Bagaimanapun, putra percikan telah mencapai ranah tertinggi. Putra percikan selalu mencibir dengan penuh penghinaan di wajahnya. Melihat Su Ling sedikit tertegun, dia tersenyum acuh tak acuh, menatap Su Ling dengan dingin dan berkata, "Sepertinya kau telah menyerah." "Haha, tetapi juga, bagaimanapun juga, aku adalah ranah tertinggi, dan kau hanya ranah Tianwu, belum lagi ada sekte percikan di belakangku. Apa kau dan pantas dibandingkan denganku?" Itu konyol. Setelah mengatakan ini, putra percikan berjalan perlahan ke arah Su Ling dengan ekspresi nakal di wajahnya dan berkata, "Kenapa? Kau tidak berlutut? Jika aku melakukannya sendiri, maka kau tidak akan berlutut begitu saja." Wajah Su Ling menjadi semakin suram. Meskipun putra percikan sangat kuat dan bakat seni bela dirinya mengerikan, pikirannya yang sombong terlalu banyak untuk dilihat. Kakak seperguruan Zuo dan yang lainnya selalu memperhatikan putra percikan. Melihat putra percikan menghancurkan Su Ling dengan kekuatannya yang luar biasa, saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya tertawa. "Hehe, kali ini, apakah bajingan kecil sialan ini akhirnya akan membayar harganya?" Perseteruan berdarah Liu Yan akhirnya terbayar. Pria dengan lengan yang patah itu sangat gembira di dalam hatinya dan berkata, "Aku bisa membalaskan dendamku yang patah." Orang itu, sampai sekarang, belum pernah menggunakan cara aneh itu. Dia tidak akan mengakui kekalahan dengan sukarela. Mata saudara seperguruan Zuo tampak suram dan berkata dengan penuh perhatian, "Saudara seperguruan Zuo, apakah kamu khawatir tentang putra percikan?" Pada saat ini, wanita yang memuja putra percikan dan ingin dicintai oleh putra percikan itu menatap kakak senior Zuo dan bertanya dengan dingin, "Atau apakah kamu meragukan kekuatan putra percikan? Tidak bisakah kamu menekan tikus yang lemah seperti semut dengan cara putra percikan?" "Aku tidak mempertanyakan cara putra percikan, tetapi menurutku orang sialan itu bersembunyi." Kakak senior Zuo berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, wanita itu berkata, "Haha, itu konyol. Bahkan jika bajingan kecil itu menyembunyikan caranya, apakah dia masih bisa membunuh putra dewa?" "Kakak senior Zuo, kamu benar-benar khawatir. Kamu dapat menghancurkan orang itu sepenuhnya dengan cara putra dewa. Bahkan jika orang itu menyembunyikan caranya, dia pasti akan kalah." Pada saat ini, pria lain tidak dapat menahan tawa dan berkata. Mendengar ini, kakak senior Zuo tidak dapat menahan senyum. Dia hanya bisa berpikir bahwa dia terlalu khawatir. Bagaimanapun, putra percikan itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Su Ling mengambil tindakan yang lebih kuat, bisakah Su Ling menghancurkan putra percikan dengan kekuatan Tianwu? Tidak mungkin. Identitas putra suci seharusnya tidak menjadi modal aroganmu. Su Ling menyipitkan matanya, menatap putra percikan dan berkata dengan suara yang dalam. "Haha, apakah kamu masih memamerkan kefasihanmu? Itu konyol. Bahkan jika aku bukan putra suci gereja, aku masih bisa menghancurkanmu sekarang." Putra percikan berteriak. Pada saat berikutnya, magma menyembur keluar dari telapak tangannya, dan magma merah darah mengalir di antara telapak tangannya. Dia menatap Su Ling dengan dingin. Seluruh orang itu sangat acuh tak acuh dan berkata dengan suara yang kejam, "Mati untukku. Aku akan melelehkan tubuhmu dengan magma." Pada saat berikutnya, telapak tangan kanan orang suci Starfire mendorong keluar, dan telapak tangan yang mendominasi dan tak terkalahkan memukul Su Ling dengan ganas. Dengan telapak tangan orang suci Starfire, magma tak berujung, yang luar biasa, langsung menyerbu Su Ling. Magma panas itu menekan ruang di sekitarnya, dan suhu seluruh ruang melonjak beberapa kali, seolah-olah telah direbus, sangat panas. Menghadapi jejak telapak tangan putra percikan, Su Ling sangat tenang. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian, Su Ling berkata dengan samar, "Pohon surga. Sila."
Pada saat itu, sebatang pohon muda biru muda yang tumbuh di lautan udara suling muncul di belakang tubuh suling. Pohon muda itu memancarkan kecemerlangan biru muda dan tampak seperti cahaya redup. Pohon itu dengan panik menyerap ki misterius dari tubuh suling. Dengan ki misterius di tubuh suling, ia terus-menerus disuntikkan ke pohon muda kecil itu, yang tumbuh di belakang tubuh suling. Dalam sekejap mata, pohon muda itu tumbuh setinggi puluhan meter. Mengandalkan dahan dan dedaunan yang lebat, suling diselimuti olehnya. Pada saat yang sama, seekor unicorn merah menyala yang ganas muncul di bawah pohon hari itu. Suling juga memiliki api hitam yang melilit tubuh unicorn merah menyala itu. Magma yang naik ke seluruh langit sangat panas dan meledak di pohon surga. Pada saat yang sama, dapat dilihat dengan jelas bahwa binatang buas merah menyala Kirin sedang bergegas menuju magma panas. Sungguh konyol bahwa kamu tidak bersembunyi. Apakah kamu pikir kamu dapat menahan magma abadiku? Ini adalah harta karun tertinggi. Putra percikan itu mencibir dengan jijik. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dia dengan jelas melihat bahwa ada pohon biru muda besar di belakang tubuh suling. Pohon besar itu mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan daun-daunnya terus berguguran. Magma panas itu menghantam pohon besar itu. Sebelum menyentuh tubuh suling, magma yang tersebar itu ditahan oleh daun-daun yang jatuh. Sialan, apa pohon besar ini? Putra suci percikan itu tampak terkejut. Dia belum pernah melihat cara seperti itu. Dia terkejut dalam hatinya. Kau tahu, dia adalah putra suci dari gereja suci percikan. Dia memiliki hampir semua sumber daya kultivasi dari gereja suci percikan dan telah melihat banyak harta karun yang kuat, tetapi dia yakin dia belum pernah melihat cara seperti itu. Apakah itu harta karun? Putra percikan terkejut. Pohon besar itu menghalangi langit dan matahari. Itu menghalangi tubuh suling. Tidak peduli bagaimana magma panas itu berdampak, itu tidak dapat menghancurkan pohon itu. Boom! Putra percikan itu marah, dan semakin banyak magma yang hancur dari telapak tangannya. Dia ingin menghancurkan pertahanan pohon besar itu, tetapi yang mengejutkannya, tidak peduli seberapa kuat caranya, dia tidak dapat dengan mudah mematahkan pohon besar itu, tetapi daun-daun di pohon besar itu rontok semakin cepat. Melihat magma abadi tidak dapat mengguncang pohon, putra percikan tampak sangat sedih. Ia melihat ke arah saudara senior Zuo dan sandera lainnya di belakangnya dan bertanya, sialan. Apakah kalian pernah melihatnya menggunakan jurus ini? Anakku, sepertinya ini pertama kalinya ia menggunakan jurus ini. Saudara senior Zuo berkata dengan suara yang dalam. Ya, putra suci, pohon besarnya tampaknya memiliki pertahanan yang mutlak. Tidak heran ia berani bersikap sombong. Melihat tubuh suling di belakangnya, wanita itu tiba-tiba membuka sebuah pohon besar dan dapat menahan magma abadi putra percikan. Ia terkejut dan bergegas berkata, sampah. Melihat bahwa saudara senior Zuo dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang suling, putra percikan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung dingin dan lebih tidak puas dengan saudara senior Zuo dan yang lainnya. Sebelumnya, putra percikan meminta saudara senior Zuo dan yang lainnya untuk menangkap anak iblis bermata tiga. Tahukah kalian, saat itu, anak iblis bermata tiga masih kecil. Seberapa sulitkah untuk menangkapnya? Namun, saudara seperguruan Zuo, para pecundang ini, berusaha keras, tetapi tetap gagal menangkap bocah iblis bermata tiga itu. Sungguh sekelompok sampah. Putra Spark menggelengkan kepalanya dengan kejam. Para pengikut sekte Spark, kecuali dia, hampir semuanya sampah, semuanya sampah. Hanya pohon besar seperti menghentikanku. Sungguh konyol, hancurkan untukku. Putra Spark sangat marah. Suling hanyalah seorang pejuang di wilayah Tianwu. Putra Spark yakin bahwa dia dapat menekan dan membunuh suling. Adapun pohon besar yang menghentikannya, dia juga dapat menghancurkannya. Hukum bijak, jangan padamkan percikan itu. Teriak Putra Spark. Pada saat ini, magma di permukaan Putra Spark menghilang, digantikan oleh api kecil. Tapi, api kecil itu, bagaimanapun, memiliki kekuatan yang sangat aneh, seperti api hantu, yang melayang di sekitar tubuh Putra Spark. Kamu pasti orang pertama yang memaksaku menggunakan metode harta karun bijak dengan wilayah Tianwu. Hehe, kamu harus bangga bahkan jika kamu mati. Alis Sparksan sedikit bergetar, dan beberapa warna dingin diusap di fundus matanya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda pasti dapat menemukan bahwa ada sedikit nyala api di kedalaman mata Sparksan. Ya,
Setelah menggunakan metode harta karun bijak, tubuh Spark Sun akan terintegrasi sempurna dengan nyala api. Di antara kedua lengannya yang melambai, ada nyala api yang menyala muncul, yang sangat mengerikan. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan berubah bentuk oleh nyala api di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Ayo, biarkan aku melihat apakah pohonmu lebih kuat atau metode bijakku yang lebih kuat. Warna api menyala di mata putra Starfire. Seluruh tubuhnya tampak ditelan oleh api. Saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangan, api perlahan mengembun bersama, seperti membentuk bola api panas, yang menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, bola api, hampir memadatkan semua api di putra percikan, menjadi sebesar gunung, dengan diameter sekitar 20 atau 30 meter. Itu dipegang di telapak tangan putra percikan dan tepat di atas kepalanya. Pada saat ini, ruang di atas putra percikan benar-benar terdistorsi dan berubah bentuk di bawah pengaruh api, dan pemandangannya sangat menakutkan. Mati, teriak putra percikan. Saat berikutnya, putra percikan langsung menghancurkan bola api besar yang dipegang di tangan kanannya ke arah pohon setinggi puluhan meter. Suling tetap berada di bawah naungan pohon besar. Ini adalah tulang gelap pohon surga, yang memiliki kemampuan pertahanan mutlak. Tetapi di bawah pemboman tadi, tulang gelap pohon surga hampir runtuh oleh magma abadi. Untungnya, ada kirin api penyucian yang terus-menerus menyerap kekuatan magma abadi. Kalau tidak, saya khawatir tulang gelap pohon surga akan hancur oleh magma abadi. Suling, mengerikan, hindari dengan cepat. Pada saat ini, kucing hitam di lautan udara bergetar di sekujur tubuh dan merasakan tekanan yang mengerikan, yang merupakan semacam penindasan dari ancaman kematian. Tidak ada keraguan bahwa kucing hitam dengan kekuatan jiwa yang kuat telah dengan jelas merasakan betapa kuatnya bola api besar itu. Anda tahu, pada saat ini, bola api itu bahkan menjadi sebesar matahari, memancarkan api yang sangat mengerikan dan panas, yang membuat orang gemetar. Setelah diingatkan oleh kucing hitam itu, Suling langsung merasa menyeramkan. Baru saja, mengandalkan tempat berlindung dari tulang gelap pohon surga, dia pikir dia bisa menahan cara yang kuat dari putra percikan, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa putra percikan masih memiliki cara yang lebih kuat. Sialan, jangan pernah padamkan percikan itu. Ini adalah metode harta karun bijak yang asli. Ini sangat kuat, itu sebanding dengan formula Suantian milik Suling dan metode abadi Xingyue. Bola api yang mengerikan, yang terbungkus dalam energi tak berujung, tiba di depan pohon surga yang besar dalam sekejap. Kemudian, dengarkan saja ledakan keras, tulang-tulang gelap pohon hari itu ditelan oleh bola api besar itu dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Suling menatap bola api besar itu, yang telah menembus tulang gelap pohon surga. Jika Suling ingin menghindar lagi, aku khawatir sudah terlambat. Sialan, tidak ada tempat untuk menghindar. Wajah Suling tampak sangat berwibawa. Bola api itu terlalu besar dan panjangnya puluhan meter. Sungguh luar biasa. Begitu menyentuh tanah, energi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meledak, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di tengah bola api itu. Kemampuan Suling saat ini tidak cukup untuk menahan energi ini. Suling merasakan hawa dingin di hatinya. Haha, kau tidak pantas melawan Ben Sengsi. Mati saja, jadilah abu untukku. Melihat Suling dengan wajah cemas dan berwibawa, putra percikan itu tidak dapat menahan tawa. Menurutnya, Suling sekarang sudah menjadi mayat. Bagaimanapun, menjaga percikan tetap hidup adalah harta karun orang bijak. Bagaimana Suling bisa menahannya? Suling menatap bola api besar itu. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbenam di bola api itu. Api yang luar biasa itu langsung menelan Suling. Hampir pada saat yang sama, seorang wanita dengan gaun seputih salju tiba-tiba muncul di samping Suling. Sebuah tangan giok menekan bahu Suling dan berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, aku di sini." Bersamaan dengan itu, wanita itu melambaikan tangannya yang merupakan gelombang energi mengerikan yang menyerbu ke arah bola api raksasa itu. Bola api yang mengerikan menghantam Suling di depannya. Pada saat ini, Suling putus asa. Dia tidak bisa menahan situasi berbahaya ini. Putra Spark menyeringai di wajahnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, beberapa warna dingin dan ganas melintas di bagian bawah matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Di bawah hukum bijak, bagaimana mungkin kamu tidak mati?" Melihat tanah yang terkubur oleh api, itu telah lama retak, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, padat dan sangat menakutkan.
Senyum di wajah putra Spark lebih makmur. Tanpa sadar, dia menoleh, menatap saudara seperguruan Zuo. Dan yang lainnya, dan berkata dengan samar, aku berkata, generasi muda, aku punya sedikit musuh. Mendengar ini, saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya tercengang. Mereka semua tahu bahwa orang suci Spark sangat kuat. Namun, ada banyak kekuatan besar di level yang lebih rendah ini. Dibandingkan dengan kekuatan atas, orang suci Spark sangat tidak berarti. Adapun orang suci Spark, itu tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang suci itu. Ini jelas bagi setiap murid di Sekte Spark. Namun demikian, saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya buru-buru memuji, putra dewa tidak tertandingi dan dapat disebut sebagai generasi yang tak terkalahkan. Dia pasti putra dewa di masa depan. Haha, mendengar pujian orang-orang, putra percikan itu tertawa terbahak-bahak dan berteriak, jika aku benar-benar dapat mencapai pemuda tertinggi, kalian semua akan menjadi penguasa era masa depan. Terima kasih, nak. Saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, tepat pada saat itu, tawa dingin dan menghina tiba-tiba terdengar. Hanya mendengarkan suara itu, dia berkata, sungguh konyol bahwa putra dari agama kecil berani menjadi begitu sombong. Hah, mendengar ucapan itu, putra percikan itu tercengang. Seketika, beberapa helai kemarahan melintas di wajahnya. Dia menatap dingin ke kejauhan. Suara itu terdengar dari tempat percikan abadi meledak tadi, yang membuatnya mengerutkan kening. Percikan abadi adalah metode orang bijak, yang cukup untuk menghancurkan semua yang ada di area ledakan. Bahkan orang yang paling kuat mungkin tidak memiliki tulang saat ini, tetapi ada tawa dingin penghinaan. Terlebih lagi, suaranya masih suara wanita, yang terlalu aneh. Sekarang kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak muncul? Putra Spark menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara kasar. Sebagai putra yang suci, putra Spark memiliki harga dirinya. Dia tahu bahwa karena wanita itu dapat bertahan hidup dari percikan abadi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa wanita itu pasti memiliki cara tertentu. Memikirkan hal ini, wajah putra Spark menjadi lebih bermartabat. Apakah wanita itu orang suci dari agama lain? Lalu, bukankah wanita itu mendengar dengan jelas apa yang baru saja dia katakan? Ledakan, tampaknya sebagai tanggapan atas pertanyaan putra percikan, terjadi ledakan dahsyat di bumi yang ditelan oleh percikan abadi. Dengan ledakan ini, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa percikan padat menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, percikan kecil, kotoran-kotoran, padam di udara. Bagaimana ini mungkin? Wajah orang suci percikan berubah sangat, dan dia merasa sangat tidak percaya. Dia mengerutkan kening dan menatap semua ini di depannya. Ketika percikan padat memudar, dua sosok dan seorang anak kecil muncul di hadapan putra percikan. Salah satu dari dua sosok itu adalah Suling. Sosok lainnya, ketika putra percikan melihat postur dan temperamennya, lebih terkejut di wajahnya dan terkejut di dalam hatinya. Gunung Busu, orang suci percikan menatap dan tidak bisa mempercayainya. Jika dia tidak melihat potret perawan bususan di orang suci percikan, dia tidak akan mengenali perawan bususan saat ini. Beberapa tahun yang lalu, putra suci percikan berada di gereja suci percikan. Karena dunia akan datang, gereja suci Spark mengerahkan banyak sumber daya kepada putra suci Spark untuk membuatnya lebih kuat. Pada saat yang sama, setelah putra suci Spark menjadi cukup kuat, para tetua gereja suci Spark mengeluarkan beberapa potret, memberitahu putra suci Spark bahwa di antara generasi muda, putra suci Spark bukanlah yang tak terkalahkan, melainkan orang-orang dalam potret tersebut, dan memperingatkan putra suci Spark bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi. Orang-orang dalam potret tersebut, potret putra Spark yang paling mengesankan adalah potret seorang wanita muda yang tak tertandingi. Wanita itu memiliki wajah yang tak tertandingi. Hampir pada saat melihatnya, putra Spark akan menyukai wanita dalam potret tersebut. Putra Spark bahkan memiliki ide jahat dan ingin memenjarakan wanita dalam lukisan tersebut dan menempati semuanya, tetapi tetua gereja Spark memarahi putra Spark dengan nada keras dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh wanita itu. Untuk pertama kalinya, putra Spark ditegur dengan keras oleh para tetua sekte Spark. Dia tidak puas dan bahkan terkejut bahwa dia hanyalah seorang wanita. Seberapa mengerikan itu. Namun, seorang tetua memberitahu Spark Sun tentang identitas asli wanita itu. Ketika mengetahui identitas asli wanita itu, Spark Sun langsung melunak.
Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk memprovokasi wanita itu dan tidak berani menyentuhnya. Bagaimanapun, orang suci Buzusan, identitas ini, sungguh terlalu istimewa. Karena Gunung Buzu adalah salah satu kekuatan terkuat di level bawah. Selain itu, jika prajurit level bawah ingin menantang alam yang lebih kuat di masa depan, dia hanya dapat memasuki level atas, dan satu-satunya cara untuk memasuki level atas adalah melalui Gunung Buzu. Ya, jika Anda tidak dapat memasuki Gunung Buzu, Anda tidak dapat memasuki sisi atas seumur hidup. Putra Spark bukanlah orang bodoh. Gereja Suci Spark telah mencurahkan begitu banyak sumber daya kepadanya dengan harapan bahwa suatu hari ia dapat bangkit, bersaing untuk supremasi kaum muda, memenangkan kesempatan besar di dunia, dan kemudian memimpin Gereja Suci Spark menuju kemakmuran. Namun, jika Saint Spark berani menyinggung Buzusan, Saint Spark akan langsung mengesampingkan hubungan dengan Saint Spark dan membiarkan Saint Spark terbunuh. Bagaimanapun, Sekte Spark tidak menantang kekuatan Gunung Buzu. Bahkan di seluruh level yang lebih rendah, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Gunung Buzu. Saat memikirkan hal ini, Putra Spark tiba-tiba bergidik dan menatap perawan Gunung Buzu dengan lebih takut. Ia menatap perawan Gunung Buzu dengan heran dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa hubungan antara perawan dan bajingan kecil itu? Mengapa Anda harus menghentikan saya membunuh bajingan kecil itu? Hehe, buka mulutmu dan tutup mulutmu, bajingan kecil. Apakah ini pencapaian Sekte Suci Putra Percikan? Tampaknya Sekte Suci Putra Percikan menghabiskan semua sumber dayanya. Aku akan meminta tuanku untuk mempertimbangkan apakah akan membiarkan Putra Percikan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan kesempatan memasuki tingkat atas. Wajah wanita itu ditutupi dengan kerudung tipis, yang jelas-jelas sengaja menutupi wajahnya. Beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, mendengar apa yang dikatakan orang suci Gunung Buzu, Putra Percikan itu terdiam. Dia menatap orang suci Gunung Buzu dan berkata, maafkan aku. Orang itu mencuri barang-barangku. Aku marah. Selain itu, aku sedikit bingung ketika melihat orang suci itu dengan mataku sendiri. Mencuri barang-barangmu. Perawan Buzusan sedikit tertegun dan terkejut. Dia menatap Suling dan bertanya, Suling, apa yang kamu curi darinya? Hah, mendengar ucapan itu, Suling mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Wanita dengan kerudung di wajahnya ini benar-benar mengenalnya. Saat itu, Suling tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Terutama ketika dia melihat bahwa Putra Percikan sangat menghormati wanita ini, Suling bahkan lebih bingung dalam hatinya. Suling berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan dan bukan orang dari tingkat yang lebih rendah. Bagaimana wanita ini bisa mengenalnya? Dengan banyak keraguan di hatinya, Suling menjawab pertanyaan dari perawan Buzusan dan berkata, aku tidak mencuri apapun darinya. Ya, perawan Buzusan menyapu matanya yang lembut ke arah Suling dan tampaknya menghargai Suling. Kemudian, perawan Buzusan menatap Putra Percikan dan bertanya, kamu terus mengatakan bahwa dia mencuri barang-barangmu, apa yang dia curi darimu? Putra Spark mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, orang ini mencuri anak yang aku besarkan. Anak itu adalah obat harta karun yang aku besarkan sendiri. Aku menghabiskan banyak upaya untuk membesarkannya, hanya menunggu dia dewasa, dan kemudian menyerap kekuatannya. Tetapi orang ini mencuri anak itu pada saat yang paling kritis. Saat dia berbicara, Putra Spark melambaikan tangan kepada bocah iblis bermata tiga dan berkata, bocah iblis bermata tiga, kemarilah. Apakah kamu lupa siapa yang membesarkanmu? Bocah iblis bermata tiga mengikuti Suling. Ketika dia mendengar kata-kata Putra Spark, dia tertegun, sedikit bingung, dan matanya bingung. Maksudmu kamu yang membesarkannya? Mendengar ucapan itu, perawan Buzusan menyipitkan matanya, dan beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah. Dia menatap Putra Spark, lalu menatap bocah iblis bermata tiga dan bertanya, apakah kamu kenal pria itu? Bocah iblis bermata tiga segera menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Suling berkata, dia adalah Kaisar Soviet dan putraku. Mendengar Suling mengucapkan kata, anak bocah iblis bermata tiga itu segera berteriak kepada Suling, ayah, ayah. Sambil berteriak, Sudi langsung melompat ke bahu Suling, menyeringai di wajahnya, dan merasa sangat senang di dalam hatinya. Ketika perawan Buzusan melihat bahwa Suling memiliki seorang putra, dia tercengang, dan wajahnya diolesi dengan beberapa benang keraguan. Kemudian,
Alih-alih itu, dia marah. Namun saat itu, dia menahan amarahnya, menatap putra Spark, dan berteriak dengan marah, "Sekarang, apakah kamu masih mengatakan bahwa kamu membesarkannya?" Sialan, sialan, putra Spark sangat marah dan matanya menyedihkan. Dia kejam. Dia menatap perawan bususan dengan marah dan berkata dengan dingin, "Perawan, apakah kamu yakin ingin campur tangan dalam masalah ini? Bagaimanapun, ini bukan bususan." Haha, perawan bususan tersenyum tipis, menatap putra Spark dan bertanya, "Apa? Apakah kamu mengancamku?" "Tidak," putra Spark berkata dengan dingin, tetapi dia sangat tidak senang di dalam hatinya. "Pergi sana kalau kau tidak berani," kata perawan bususan dengan acuh tak acuh. Warna dingin melintas di matanya yang indah dan berkata, "Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." "Kau," putra Spark sangat marah sehingga dia sangat tidak puas dengan tindakan perawan bususan. Dia menatap perawan bususan dan berteriak dengan marah, "Wah, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Perawan bususan, aku mengingatmu. Dendam hari ini akan terbayar cepat atau lambat." Setelah mengatakan ini, Saint Spark langsung berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh kepada saudara seperguruan Zuo dan yang lainnya, "Apakah kau belum pergi?" Kakak senior Zuo dan yang lainnya juga sangat jelek. Mereka semua tahu bahwa putra Spark pasti sedang marah saat ini, tetapi mereka tidak dapat menyebarkannya. Bagaimanapun, orang yang memarahi putra Spark tadi adalah perawan Susan. Seorang putra suci dari sekte Spark, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan perawan bususan. Dengan kata lain, putra Spark hanya dapat menelan kebencian hari ini. Segera, Xinghuo Shengzi dan yang lainnya pergi. Setelah Xinghuo Shengzi dan yang lainnya menghilang dari pandangan, Bu Sansheng menatap Su Ling dengan mata tajam dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah dia anakmu?" Petik 2. "Ya," Su Ling mengangguk, dengan sangat serius. "Sialan, sialan." Mendengar jawaban pasti Su Ling, perawan bususan tiba-tiba menundukkan matanya, mengangkat tangannya langsung, menamparkan wajah Su Ling dan berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar mengecewakannya untuk memenuhi kerja kerasnya untukmu. Sungguh berkat dia masih menunggumu hari ini, tetapi kamu bahkan punya anak. Kamu penuh kebencian." "Hah?" Su Ling tertegun dan sedikit mengernyit. Dia menatap perawan dari Gunung Buzu dan berkata dengan heran, "Siapa yang menungguku tadi?" "Haha." Mendengar pertanyaan Su Ling, perawan dari bususan tiba-tiba menunduk. Sedikit warna dingin melintas di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu telah melupakannya." "Siapa dia di mulutmu?" Wajah Su Ling menjadi semakin serius. Dia menatap dingin pada perawan dari bususan dan bertanya, "Putra dari keluarga Phoenix, Su Qin." Perawan dari Zusan berkata langsung, "Su Qin." Mendengar ucapan itu, Su Ling bingung, tetapi hampir pada saat pertama, Su Ling menyadari siapa putra Phoenix dan Su Qin di depannya. "Adik perempuan, itu adik perempuanku. Bagaimana keadaannya sekarang?" Su Ling sangat gembira di dalam hatinya. Dia terkejut di bagian bawah matanya. Dia langsung meraih lengan perawan dari bususan, mengguncangnya dengan keras dan bertanya, "Adik perempuan." Kali ini, gadis suci dari bususan itu bingung, tetapi dia masih mengerti bahwa Su Ling dan Su Qin mungkin dulunya adalah saudara angkat. "Su Qin akan bertunangan dengan putra dari keluarga naga sejati," kata gadis suci dari Zusan. "Apa?" Su Ling langsung terkejut. Wajahnya sangat berwibawa. Dia menatap gadis suci dari Zusan dengan marah dan bertanya, "Bagaimana ini mungkin? Dia tidak akan pernah setuju untuk bertunangan dengan putra dari keluarga naga sejati." "Ya, Su Qin benar-benar tidak setuju," kata gadis suci dari Zusan. "Ho, itu bagus." Su Ling merasa lega. Tetapi saat ini, gadis suci dari bususan berkata lagi, "Hanya saja, bagaimanapun juga, dia adalah gadis suci dari keluarga Phoenix. Ayahnya adalah kepala keluarga Phoenix. Demi kepentingan seluruh keluarga Phoenix, tidak dapat dihindari bahwa dia akhirnya akan menikah dengan putra dari keluarga naga sejati." Petik 2. "Aku tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu." Mata Su Ling cerah dan tegas. Dia menatap gadis perawan dari bususan dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak peduli siapa keluarga naga yang sebenarnya atau siapapun, mustahil untuk merebutnya dariku. Bagus untuk memiliki kepercayaan diri. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk merebut Su Qin." Gadis perawan dari bususan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan beberapa senyum menghina tergambar di sudut mulutnya.
Suling memang sangat percaya diri, tetapi menurutnya, kepercayaan diri ini memang sedikit menggelikan. Bagaimanapun juga, Suling kini bahkan dikalahkan oleh putra sekte percikan, yang lemah bagaikan semut, belum lagi bertarung dengan orang kuat yang mengerikan di puncak. Jika Suling benar-benar berani memasuki level atas, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri, dan dia harus mati. Suling terdiam dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan orang suci Zusan itu benar. Karena hal-hal di depan kita sudah sangat jelas. Suling sekarang bahkan dikalahkan oleh putra percikan, belum lagi menantang putra keluarga naga sejati. Ini agak terlalu konyol. Apa yang harus aku lakukan? Suling menghela nafas tak berdaya, menatap perawan Bu Zusan dan bertanya. Kau lepaskan dulu. Orang suci Bu Zusan tersenyum beberapa kali. Tampaknya Suling tidak hanya bangga, tetapi juga sadar akan dirinya sendiri. Selain itu, Suling juga tahu bagaimana menundukkan kepalanya. Ini benar-benar kualitas yang tidak dimiliki anak-anak surga yang disukai lainnya. Ambil contoh orang suci percikan. Dia jelas tahu bahwa kekuatan orang suci percikan jauh lebih sedikit daripada Gunung Buzu, tetapi orang suci percikan masih berani memprovokasi perawan Gunung Buzu, yang tidak diragukan lagi merupakan tanda tidak tahu bagaimana menundukkan kepalanya. Prajurit seperti ini, meskipun memiliki bakat bela diri yang kuat, prestasi bela dirinya di masa depan tidak akan mencapai puncak. Bagus, Suling mengangguk. Dia baru saja meraih lengan perawan Bu Zusan. Saat ini, dia dengan cepat melepaskan lengan perawan Bu Zusan dan bertanya, apakah ada cara untuk membuatku lebih kuat dengan cepat? Tidak, perawan Zusan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan itu? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Baik keluarga Phoenix maupun keluarga naga sejati, termasuk keluarga peri, keluarga iblis, dan Protoss, tidak dapat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak dapat melampaui mereka. Karena mereka dilahirkan dengan kekuatan yang lebih besar dan bakat bela diri yang lebih banyak daripada seni bela diri biasa. Dalam hal ini, kamu harus melampaui mereka. Tidak mungkin. Mata perawan Bu Zusan tiba-tiba tenggelam, dan mata di matanya yang indah menjadi semakin tegas. Dia menatap Suling dengan serius dan berkata, bahkan jika kamu lahir di wilayah terlantar milik dewa, bahkan jika kamu adalah keturunan dari pedang suci Suli, kamu tidak akan bisa melampaui mereka. Karena mereka memiliki kekuatan darah, dan kamu tidak. Ketika dia mendengar kata-kata, kekuatan darah, Suling tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, di antara 100.000 gunung, Su Xiaomei membangkitkan kekuatan Phoenix, yang sebenarnya adalah semacam kekuatan darah. Kamu tahu, pada saat itu, Su Xiaomei, yang membangkitkan kekuatan darah, sangat kuat. Dalam sekejap, dia menekan dan membunuh pria berjubah darah itu. Suling telah menyaksikan kekuatan prajurit dengan kekuatan darah. Karena itu, dia lebih tahu tentang kesenjangan antara dirinya dan prajurit dengan kekuatan darah. Aku benar-benar tidak memiliki kekuatan darah, tetapi aku memiliki dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap. Mata Suling tegas. Dia percaya diri. Jika dia dibandingkan dengan para favorit surga teratas itu, dia pasti masih memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, di dalam tubuhnya, dia memiliki dua metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, salah satunya adalah metode tak terkalahkan ruang. Ini saja merupakan kelebihannya yang besar. Namun, setelah mendengar perkataan Suling bahwa dia memiliki metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, penghinaan di wajah perawan Bu Zusan menjadi semakin banyak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu tidak tahu jalan ke tingkat yang lebih rendah. Kamu dapat membunuh dan merebut harta karun di sini kapan saja. Kamu berani membuat pernyataan dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Suling terdiam dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan orang suci Gunung Buzu itu sangat benar. Perawan Bu Zusan mendengus dingin. Dia menatap Suling dan berkata, kamu memiliki hukum tak terkalahkan yang lumpuh. Kamu tidak boleh mengungkapkannya. Karena ini memang satu-satunya kartu yang dapat kamu gunakan untuk mengalahkan Tian Zizi teratas. Jika kamu berani mengungkapkannya, aku dapat menjamin bahwa tubuhmu akan mati di hutan belantara dalam waktu kurang dari besok. Bahkan Tian Zizi teratas, termasuk putra suci dari beberapa keluarga, hampir tidak memiliki kesempatan untuk hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap. Terima kasih atas pengingatmu. Suling sangat berterima kasih kepada perawan Gunung Buzu dan berkata dengan rasa ingin tahu,
Putra Sekte Percikan memanggilmu perawan Gunung Buzu tadi. Siapa namamu? Perawan Gunung Buzu mengerutkan kening dan berkata, Leng Binghan, kamu bisa memanggilku Gadis Es. Oke, terima kasih, Gadis Es. Su Ling berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sebenarnya, Su Ling sangat berterima kasih kepada Gadis Es di dalam hatinya, karena jika Gadis Es tidak muncul di sini tepat waktu untuk memberitahu Su Ling tentang Su Xiaomei, Su Ling tidak akan pernah tahu bahwa Su Xiaomei mengubah namanya menjadi Su Qin dan akan menikahi putra dari keluarga naga sejati. Dengan kata lain, Su Ling hampir menyebabkan bencana besar. Begitu Su Xiaomei menikahi putra dari keluarga naga sejati, Su Ling pasti akan menyesalinya. Tidak, terima kasih. Gadis es itu berkata samar-samar bahwa dia adalah orang suci dari Gunung Busu. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Su Ling. Jika Su Qin, orang suci dari keluarga Phoenix, tidak memohon padanya, dia tidak akan repot-repot mengurus hal seperti itu. Bagaimanapun, keluarga Phoenix bukanlah kekuatan besar untuk diprovokasi. Bahkan Gunung Buzu tidak berani dengan mudah memprovokasi keluarga Phoenix. Ayo pergi. Gadis es itu menatap Su Ling dan berkata dengan santai. Kemana kamu pergi? Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Kamu memiliki metode tak terkalahkan yang lumpuh. Apakah kamu akan menyia-nyiakannya? Gadis es itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, salah satu kekuatan paling kuat di daerah ini adalah Gereja Suci Percikan. Jika kamu menyinggung putra Gereja Suci Percikan dan tidak segera pergi dari sini, kamu pasti akan menunggu kematian. Tadi, jika aku tidak muncul, aku khawatir kamu akan mati. Kemana kita akan pergi? Su Ling bertanya-tanya. Tentu saja untuk mengasah. Su Qin bertaruh dengan kepala keluarga Phoenix, yaitu ayahnya. Jika kamu tidak dapat bergegas ke tingkat atas dalam waktu 3 tahun dan muncul di keluarga Phoenix, dia akan dengan sukarela menikahi putra keluarga naga sejati. Dengan kata lain, kamu hanya memiliki waktu 3 tahun lagi. Gadis es itu mendengus dingin dan berkata langsung, jangan buang waktu. Jika kamu benar-benar tidak ingin kehilangan Su Qin, kamu akan menghiburku. Pengalaman berikutnya bukanlah hal yang mudah bagimu. Bagaimanapun, kamu sekarang hanya di negara bagian Tianwu. Jika kamu ceroboh, kamu mungkin mati. Aku tahu. Su Ling mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia sangat teguh dalam hatinya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan bersumpah dalam hatinya, adik kecil, tunggu aku. Aku akan bergegas ke posisi atas, berdiri di hadapanmu dan menikahimu dalam 3 tahun. Ya, melihat Su Ling begitu tegas, wanita es itu mengangguk puas. Tidak peduli bagaimana hasilnya, setidaknya Su Ling sangat bertekad. Meskipun, dalam pandangan wanita es, tekad ini sebagian besar tidak berarti, karena kesenjangan antara Su Ling dan anak-anak kesayangan surga itu benar-benar terlalu besar. Belum lagi kesenjangan antara Su Ling dan para talenta di tingkat atas itu, hanya putra-putra dari kekuatan utama di tingkat bawah yang cukup untuk menghancurkan Su Ling. Sama seperti putra Sekte Percikan tadi, dia benar-benar memukuli Su Ling dengan postur berguling. Tanyakan, apakah Su Ling memiliki kekuatan untuk melawan? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, gadis es itu tahu bahwa bahkan jika dia membawa Su Ling untuk berlatih bersama, dia mungkin tidak dapat mengolah Su Ling menjadi pria kuat yang sebanding dengan orang-orang suci dari kekuatan utama hanya dalam 3 tahun. Bahkan jika Su Ling memiliki metode tak terkalahkan yang lumpuh, ini mungkin satu-satunya keuntungan Su Ling. Tetapi, kamu harus tahu betapa sulitnya mengolah metode tak terkalahkan yang lumpuh. Banyak seniman bela diri yang miskin sepanjang hidup. Mereka dan gagal memahaminya hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap. Memikirkan hal ini, wanita es itu menghela nafas dan berkata, ayo pergi. Pergi ke kota Luodao terlebih dahulu. Aku mendengar bahwa pedang tak tertandingi secara tidak sengaja digali di sana. Sangat disayangkan bahwa pedang itu disegel dalam sepotong biji keras, dan penguasa kota Luodao tidak dapat mencabutnya dengan segala upayanya. Oleh karena itu, penguasa villa kota Luodao dengan tulus mengundang banyak praktisi pedang yang kuat untuk mencicipi pedang itu, dan berkata bahwa jika ada yang bisa mencabutnya, dia akan memberikannya kepada siapapun. Awan merah matahari terbenam berlama-lama di langit, dan angin sepoi-sepoi bertiup di sisi-sisi. Lembut dan halus. Tembok kota yang menjulang tinggi berdiri di atas tanah. Tembok kota terbuat dari batu-batu besar kuno. Sangat kuat, dengan tinggi total lebih dari 20 meter. Dapat menahan invasi binatang buas. Di dinding tembok kota ini,
ada banyak tanda terukir di atasnya, yang ditinggalkan oleh binatang buas yang mencengkeram dinding dengan cakar yang ganas. Di bawah tembok besar itu, ada gerbang setinggi 3 meter. Pada saat ini, gerbang kota terbuka lebar dan ada aliran pejalan kaki yang tak ada habisnya di dalam dan luar kota. Sangat menyenangkan bermain dengan pejalan kaki, berbicara dan tertawa. Su Ling mengikuti gadis es itu ke depan tembok kota. Melihat tembok kota yang menjulang tinggi, Su Ling benar-benar terkejut. Dia datang dari wilayah dewa yang terbengkalai. Bahkan jika dia telah menjadi 9 puncak tertinggi dalam kehidupan sebelumnya dan telah mengalami banyak pertempuran, dia belum pernah melihat tembok kota yang begitu megah. Bahkan tembok yang digunakan oleh istana kerajaan negara kuno Dayan tidak pernah semegah ini. Ini adalah kota Luodao. Gadis es berdiri di depan Su Ling dan melihat bahwa Su Ling terkejut. Dia sedikit mengernyit. Dia datang ke kota Luodao sepanjang jalan. Dia telah bersama Su Ling selama beberapa hari, tetapi menurut pengamatannya, benar-benar tidak ada manfaat pada seniman bela diri yang biasa-biasa saja seperti Su Ling. Gadis es bahkan penasaran untuk sementara waktu. Ada banyak pengagum, seperti Su Qin. Mereka hampir menjadi putra suci dari agama-agama kuno besar dan pasukan teratas. Bagaimana mungkin seseorang dengan status bangsawan seperti Su Qin jatuh cinta pada Su Ling, orang yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten? Apakah karena hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap? Tetapi segera, wanita es itu ada di dalam hatinya dan menolak pandangan ini. Karena, meskipun metode tak terkalahkan yang tidak lengkap sangat berharga, tetapi harta karun semacam ini hanya dibandingkan dengan kekuatan agama besar biasa. Untuk kekuatan besar teratas dari keluarga Phoenix, mereka pasti memiliki hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap. Memikirkan hal ini, gadis es tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Su Ling terlalu biasa. Setidaknya sejauh ini, Su Ling belum menunjukkan keunggulan apapun, yang membuat gadis es itu semakin merasa kasihan pada Su Qin. Bagaimana mungkin kau? Su Ling tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa gadis es itu membencinya, Su Ling segera mengerti bahwa gadis es itu pasti merasa jijik karena dia belum pernah melihat dunia. Setelah memasuki kota pedang jatuh nanti, kau harus mengikutiku dengan saksama dan jangan bicara sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah kota pedang jatuh, penguasa kota pedang jatuh, tetapi setengah kaki di atas langit, dan kekuatannya sangat kuat. Jangan memprovokasi dia, kalau tidak, dia akan mengusirmu dari kota pedang jatuh. Wanita es itu merendahkan suaranya dan menekankan dengan tegas. Baiklah, begitu. Su Ling melirik gadis es itu dan mengangguk dengan santai. Pada saat ini, anak iblis bermata 3 yang berbaring di punggung Su Ling sudah bangun. Namun, saat ini, mata ketiga anak ajaib bermata 3 itu telah disembunyikan dengan sempurna. Tentu saja, cara penyembunyian ini dicapai oleh wanita es dengan menggunakan metode rahasia. Kalau tidak, Su Ling sendiri tidak dapat melakukannya. Alasan mengapa gadis es menyembunyikan mata ketiga anak ajaib bermata 3 itu secara alami sangat sederhana. Karena gadis es itu menyadari keistimewaan anak ajaib bermata 3 itu, terutama mata ketiga anak ajaib bermata 3 itu, yang mengandung energi yang mengerikan. Energi itu membuat orang takut dan tidak berani mendekat dengan mudah. Seperti kata pepatah, kebaikan dan kejahatan saling bergantung. Setelah gadis es menyadari bahwa ada energi yang mengerikan di mata ketiga anak ajaib bermata 3, gadis es menyadari bahwa begitu orang lain menatap anak ajaib bermata 3, itu pasti akan membunuh anak ajaib bermata 3, merampas mata ketiga anak ajaib bermata 3, sebagai obat suci, dan dapat sangat meningkatkan wilayah dan prestasinya. Sama seperti putra suci dari Sekte Percikan, dia berulang kali ingin mengambil anak ajaib bermata 3 dari Su Ling, yaitu, dia ingin mendapatkan mata ketiga anak ajaib bermata 3. Juga, ketika kamu memasuki kota, tidak peduli apapun, kamu tidak boleh membiarkan anak iblis bermata 3 itu terungkap sesuka hati. Kamu tahu, dalam beberapa hari terakhir, kota Luodao akan mengumpulkan banyak orang kuat, terutama banyak bakat seni bela diri teratas. Begitu mereka menemukan mata ketiga anak iblis bermata 3, mereka akan menyerangmu dan ingin merampas mata ketiga anak iblis bermata 3. Suara dingin wanita es mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan. Meskipun dia tidak puas dengan sikap gadis es itu, Su Ling sangat berterima kasih padanya. Lagi pula, jika dia tidak melakukannya, Su Ling dan Su Di pasti sudah menjadi mayat sejak lama.
Su Ling meletakkan Sudi yang sedang tidur di punggungnya dan memegangnya di tangannya. Sudi yang mata ketiganya tersembunyi tampak seperti anak normal, yang membuat Su Ling merasa puas. Ayo pergi, masuki kota pisau jatuh. Gadis es itu menatap Su Ling dan Su di dalam hati. Ayah dan anak, yang berjalan bersama memang cocok, setidaknya tidak terlalu bertentangan. Gadis es itu berjalan perlahan menuju kota pisau jatuh. Su Ling memimpin Kaisar Soviet untuk mengikuti gadis es itu. Mereka bertiga segera melewati tembok kota pisau jatuh yang menjulang tinggi dan memasuki kota pisau jatuh. Harus dikatakan, kota Luodao memang sangat makmur. Secara khusus, senjata di kota Luodao berkembang dengan baik. Di kedua sisi jalan lebar yang diaspal dengan lempengan batu biru, kios senjata dapat dilihat di mana-mana. Di kios-kios itu, ada senjata berkualitas tinggi dan beberapa biji besi yang berharga. Selain senjata di kios-kios itu, toko senjata dan tungku panas dapat dilihat di mana-mana di kota Luodao. Banyak pria dengan kulit kasar dan wajah hitam memiliki lengan yang sangat kuat. Di tangannya, dia memegang palu besar dengan erat dan memukulkan palu besar itu ke senjata yang terbakar merah dengan irama. Bang-bang, suara senjata tempaan terus bergema di kedua sisi jalan. Pada saat ini, Su Ling memimpin Sudi dan mengikuti Bing Fei ke sebuah penginapan. Ketiganya hendak menginap. Pada saat ini, ada seorang pria berjanggut tebal di toko itu. Dia meludah seperti guntur dan berkata, "Hari ini, penguasa kota memimpin lusinan putra kesayangan surga ke Gunung Luodao, mengatakan bahwa dia ingin menyaksikan para talenta bela diri papan atas itu mencabut pedang penakluk surga dari Gunung Luodao." Pria itu berbicara dengan suara keras dan menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, seseorang hanya menggemakan beberapa kata dan berkata, "Ini konyol. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita memanggil lebih banyak anak surga yang sombong? Pedang dewa adalah senjata surga. Jika itu bukan orang yang benar-benar ditakdirkan, siapa yang bisa mencabut pedang dewa? Terlebih lagi, apakah anak surga yang sombong itu benar-benar layak disebut anak surga yang sombong? Berapa banyak orang suci dari agama besar dan berapa banyak orang suci? Benar-benar bodoh." Ketika pria kasar itu mendengar pertanyaan seseorang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung dingin, menatap pria itu dengan marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Orang yang mencoba mengambil pisau kali ini adalah putra percikan dari orang suci percikan. Hehe, Xiao Jiao kelas 3, juga dikenal sebagai putra dewa." Tiba-tiba, tawa dingin yang menghina terdengar lagi, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap gereja suci Spark. Di penginapan, semua orang tercengang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka menatap pembicara untuk melihat apakah pria itu berbicara dengan liar atau apakah dia benar-benar meremehkan kekuatan agama suci Spark. Bagaimanapun, gereja suci Spark bukanlah kekuatan kecil yang tidak memasuki arus utama, tetapi agama yang sangat besar. Sejak ribuan tahun yang lalu, gereja suci Spark melahirkan orang-orang yang kuat. Mereka benar-benar orang kuat yang tak terkalahkan. Mereka sangat kuat dan pasti cukup untuk menekan orang-orang terkuat di dunia. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Bagaimanapun, gereja suci Spark telah melahirkan yang teratas dengan kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah ribuan tahun, gereja suci Spark telah jatuh, tetapi gereja suci Spark masih memiliki fondasi tertentu. Dalam hal ini, putra yang dibesarkan oleh agama suci Spark tidak dapat diremehkan. Namun, ketika orang-orang itu melihat pembicara dengan mata kepala mereka sendiri, mereka semua menahan napas dan sangat terkejut di dalam hati mereka. Itu sebenarnya pelayan putra suci Sekte Tianjian. Mengapa dia muncul di sini? Apakah itu juga untuk menghunus pisau? Mereka segera menarik napas dan menatap pembicara. Hampir pada saat pertama, mereka mengenali bahwa pria itu adalah pria dari agama suci Tianjian dan seorang pria yang mengikuti putra suci agama suci Tianjian. Bagaimana mungkin orang-orang besar di level ini tidak memperhatikan? Anda tahu, agama suci Tianjian berbeda dari agama suci Xinghuo. Setelah ribuan tahun berkembang dan berubah, agama suci Xinghuo telah lama berkurang. Jika tidak mengandalkan warisan agama yang kuat yang ditinggalkan oleh para leluhur, saya khawatir sekte suci Xinghuo akan menjadi kekuatan nirlaba. Namun, sekte pedang surgawi berbeda. Sejak ribuan tahun yang lalu, sekte suci Tianjian mirip dengan sekte suci Spark, tetapi setelah ribuan tahun perubahan dan perkembangan, sekte suci Tianjian sepenuhnya bertolak belakang dengan sekte suci Spark. Karena,
Bukan saja Sekte Suci Tianjian tidak jatuh, tetapi sebaliknya, arus deras maju dengan berani dan naik mengikuti tren. Sekte Suci menjadi lebih kuat dan langsung menjadi kekuatan kelas 1 di tingkat bawah. Sebelum itu, bahkan dikabarkan bahwa bahkan kekuatan besar seperti Bu Susan telah melemparkan ranting zaitun ke Sekte Pedang Surgawi, mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Sekte Pedang Surgawi. Cara pernikahan ini adalah dengan membiarkan putra suci Tianjian menikahi perawan Gunung Buzu, tetapi putra suci Tianjian harus tinggal di Gunung Buzu. Itu setengah beban. Meskipun masalah ini akhirnya diselesaikan, itu menyebar ke seluruh tingkat bawah dan hampir terkenal. Tentu saja, melalui acara ini, semakin banyak orang yang menyadari betapa luar biasanya Sekte Pedang Surgawi, dan betapa hebatnya putra pedang surgawi. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat menarik kekuatan luar biasa seperti Bu Susan untuk membuang cabang zaitun pernikahan. Pada saat ini, orang yang muncul di hadapan semua orang bukanlah putra pedang surgawi sendiri, tetapi pelayan terdekat di samping putra pedang surgawi. Secara umum, selama pelayan itu muncul di sini, itu berarti putra pedang surgawi telah datang ke kota Luodao. Saat memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan napas. Putra pedang surgawi, seorang pria yang sangat mulia, tiba-tiba muncul di kota Luodao, jelas-jelas bermaksud untuk menghunus pedangnya. Seberapa luar biasa pedang surgawi yang bahkan dapat ditarik oleh putra pedang surgawi. Namun, apakah putra pedang surgawi hanya mengolah keterampilan pedang? Keterampilan pedangnya tak tertandingi di dunia. Bagaimana dia bisa mendapatkan pedang hari ini? Apakah dia akan berlatih keterampilan pedang lagi dan benar-benar mencapai pedang asteris? Prajurit itu menatap dengan ekspresi ngeri dan terkejut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pedang asteris latihan ini terlalu bodoh. Seorang seniman bela diri harus berkonsentrasi pada kultivasi. Kultivasi pedang putra pedang surgawi telah mencapai tingkat puncak untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa meninggalkan pedangnya dan berlatih pedang lagi. Prajurit itu segera menggelengkan kepalanya dan menekankan. Ya, di antara generasi muda tingkat bawah, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan putra pedang surgawi dengan pedang. Jika tidak ada kecelakaan, putra pedang surgawi pasti akan mengandalkan pedang tertinggi dan menyerang pemuda tertinggi di masa depan. Dia akan berlatih pedang lagi saat ini, yang berlebihan. Tetapi jika demikian, mengapa Santo Pedang datang ke kota Luodao hari itu? Banyak seniman bela diri semuanya berdiskusi dengan sengit, dan hati mereka penuh dengan keraguan. Hadirin sekalian, putra pedang surgawi datang ke kota Luodao untuk mengambil pedang dan mengasah dirinya sendiri. Pada saat ini, pelayan putra pedang surgawi sangat senang mendengar orang-orang memuji putra pedang surgawi. Bagaimanapun, sebagai anjing pelari, dia dapat melihat bahwa tuannya dapat dihormati dan dipuji. Tentu saja, anjing yang berlari itu sangat gembira di dalam hatinya. Z. Mendengar bahwa putra pedang surgawi datang ke kota Luodao untuk mengasah, semua orang tidak dapat menahan napas. Putra pedang surgawi layak menjadi putra pedang surgawi. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia harus mengasah dirinya sendiri. Sungguh mengagumkan. Ya, putra pedang surgawi bisa begitu kuat, bukan hanya karena bakat bela dirinya yang luar biasa, tetapi juga karena usahanya. Pada saat ini, semua orang mengagumi putra pedang surgawi. Bagaimanapun, putra pedang surgawi dapat dianggap sebagai jenius bela diri teratas di antara generasi muda di tingkat bawah. Jika tidak ada kecelakaan, mereka yang dapat lulus ujian Gunung Buzu dan terbang ke tingkat atas di masa depan mungkin adalah putra pedang surgawi. Saat memikirkan bahwa putra pedang surgawi akan memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat atas di masa depan, mereka memandang para pelayan putra pedang surgawi dengan iri. Dalam hal ini, sungguh bahagia menjadi anjing putra pedang surgawi. Pelayan putra pedang surgawi itu langsung dimanja oleh bintang-bintang dan bulan. Banyak pendekar berkumpul di sekitarnya dan bertanya apakah putra pedang surgawi masih membutuhkan pelayan. Mereka bersedia berlatih dengan putra pedang surgawi, menjadi lembu dan kuda bagi putra pedang surgawi, dan mengikuti putra pedang surgawi dengan sepenuh hati. Namun, pelayan putra pedang surgawi itu hanya mencibir dengan nada menghina dan berkata samar, tidak mudah menjadi pelayan putra pedang surgawi. Setidaknya kau harus mencapai alam tertinggi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengangkat sepatu untuk putra pedang surgawi. Suling mengikuti gadis es itu dan melihat bahwa orang-orang hanya melihat pelayan putra pedang surgawi, yang dapat menyebabkan perdebatan dan diskusi yang begitu sengit.
Secara khusus, dia melihat bahwa orang-orang itu benar-benar mulai berlutut dan memohon kepada pelayan putra pedang surgawi, berharap untuk mengambil kesempatan untuk mengikuti putra pedang surgawi. Dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, orang macam apa putra pedang surgawi ini, yang dapat membuat begitu banyak orang mengaguminya. Mengaguminya, hehe, aku hanya akan memutar perutku ketika melihatnya. Gadis es itu tersenyum beberapa kali, dan beberapa warna dingin melintas di matanya. Hah, Suling tertegun dan berkata dengan heran, mengapa? Apakah dia menyinggungmu? Kualifikasi apa yang dimiliki orang tercela untuk dikagumi? Gadis es itu mendengus dingin. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap putra pedang surgawi, dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, sebaiknya kau pelankan suaramu dan jangan sampai didengar oleh pelayan putra pedang surgawi, jika tidak, kau akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Suling merendahkan suaranya dan memperingatkan. Hehe, aku sudah mendengarnya. Tiba-tiba, tawa dingin yang suram terdengar. Kemudian, dia melihat bahwa pelayan putra pedang surgawi, dengan ekspresi dingin seperti embun beku di wajahnya, datang ke arah Suling dan Bing Fei. Pelayan putra pedang surgawi, yang kultivasinya mencapai bumi tertinggi dan kekuatannya luar biasa. Dia menatap Suling dan Bing Fei dengan dingin dan berkata, apakah kamu tahu harga menyakitkan apa yang akan kamu bayar untuk apa yang baru saja kamu katakan? Suling tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Pria di depannya hanyalah pelayan Tianjian Shengxi. Dia telah mencapai alam yang tak terduga dari yang tertinggi di bumi. Alam seperti apa yang seharusnya dimiliki pedang Shengxi hari itu? Mengapa tidak berani berbicara, atau berani berbicara di belakangmu? Pelayan putra pedang surgawi itu memiliki mata yang dingin, menatap Suling dan Bing Nu, dan berkata dengan lemah, sungguh konyol bahwa seorang wanita yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, seorang pria yang pemalu seperti tikus, dan seorang anak yang lemah seperti tikus semut berani muncul di kota Luodao. Anda berani menghina putra pedang surgawi. Tampaknya Anda benar-benar belum belajar pelajaran dan tidak mengenal langit dan bumi. Gadis es itu menyipitkan matanya dan hanya menatap pelayan putra pedang surgawi. Dia benar-benar tidak mengenal pelayan itu, karena putra pedang surgawi berlutut sebelumnya untuk melihatnya. Bagaimana mungkin pelayan seperti itu memenuhi syarat untuk melihatnya? Karena itu, pelayan itu tidak mengenal gadis es. Pada saat ini, pelayan putra pedang surgawi, kata-katanya menjadi semakin sombong dan berteriak dengan dingin, kalau begitu, biarkan aku mengajarimu cara menjadi seorang pria dan memberitahumu cara menghormati seorang jenius yang tidak mampu kau hargai. Tentu saja, kau sangat mungkin mati. Begitu kata-kata itu terucap, pelayan putra pedang suci surgawi langsung menyerang. Kultivasi alamnya mencapai puncak bumi, dan menamparkan wajah wanita es itu. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia hendak membantu gadis es itu menahan tamparan ini. Namun, gadis es itu menatap Suling dan memberi isyarat agar Suling tidak perlu mengurusi urusannya sendiri. Suling tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, tamparan itu menamparkan wajah kanan wanita es itu. Kekuatan yang terkandung dalam tamparan itu sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam tamparan prajurit tingkat ini sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, yang sangat mengerikan. Sepertinya tuanmu tidak memberitahumu untuk tidak bersikap sombong di luar sana, karena selalu ada beberapa orang yang tidak mampu kau tanggung. Wanita es itu berkata dengan lemah. Sebelum tamparan itu mengenai wajahnya, dia melihat sedikit guncangan di tangan kanannya, dan kemudian dia melihat dengan jelas bahwa pelayan putra pedang suci, boom, terlempar puluhan meter jauhnya, langsung menghancurkan pintu dan dinding penginapan dan jatuh ke jalan. Puff! Pada saat pelayan putra pedang surgawi jatuh dengan keras ke tanah, dia tiba-tiba menyemburkan darah dari mulutnya, dan otot serta tulangnya tampak berserakan. Dia sangat kesakitan, wajahnya ganas, dia tiba-tiba berbalik dari tanah, matanya sangat sedih. Dia menatap wanita es dengan cadar di wajahnya, dan berteriak dengan marah, wanita sialan, kamu sudah tamat. Kamu benar-benar tamat. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu aku adalah putra Tianjian? Namun, sebelum dia selesai berbicara, sosok wanita es itu menghilang ke udara. Ketika wanita es itu muncul lagi, dia langsung mendatangi pelayan putra pedang surgawi. Apakah kamu ingin mati? Mata gadis es sedingin es, menatap pelayan putra Tianjian. Jarak di antara mereka hanya sebatas lengan. Gadis es bertanya,
bajingan sialan. Siapa kau sebenarnya? Aku ini pelayan putra pedang surgawi. Beraninya kau membunuhku? Hehe, jika kau berani membunuhku, kau akan dikejar dan dibunuh oleh agama suci pedang surgawi, dan kau juga akan marah pada putra pedang surgawi. Saat itu, kau akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sebagai pelayan putra pedang surgawi, dia benar-benar cukup sombong. Saat ini, matanya suram dan dingin, menatap wanita es di depannya dengan marah. Su Ling tetap di sampingnya dan mencibir dengan jijik di sudut mulutnya. Tampaknya dalam posisi yang lebih rendah ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sungguh konyol bahwa bahkan perawan Bu Susan berani memarahi dan menghina. Apakah pelayan putra pedang surgawi benar-benar berpikir bahwa putra pedang surgawi berani memprovokasi orang suci Susan? Bahkan jika seluruh sekte pedang surgawi ada di sini, apa yang bisa dilakukannya? Gunung Buzu adalah kekuatan teratas di tingkat yang lebih rendah. Terlebih lagi, Gunung Buzu adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan tingkat bawah dan tingkat atas. Gunung Buzu harus memiliki kekuatan untuk menekan semua kekuatan di tingkat bawah. Kalau tidak, bagaimana Gunung Buzu bisa menjaga jalan yang menghubungkan tingkat bawah dan tingkat atas sendirian? Memikirkan hal ini, Su Ling semakin tersenyum dan berkata dengan lemah, orang ini benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jangan katakan dia adalah pelayan putra pedang surgawi. Bagaimana jika dia adalah putra pedang surgawi? Dia masih tidak berani menyinggung orang suci Bu Susan. Di penginapan, banyak seniman bela diri semua menatap perawan Gunung Buzu, terkejut dan terkejut di dalam hati mereka. Apa asal-usul wanita ini? Dia berani melawan bahkan para pelayan putra pedang surgawi. Apakah dia tidak tahu bahwa begitu dia menyinggung putra pedang surgawi, dia pasti akan mati? Hehe, bagaimana mungkin dia tidak takut pada putra pedang surgawi? Kau tahu, jika dia tidak takut pada putra pedang surgawi, bagaimana mungkin dia tidak berani membunuh pelayan putra pedang surgawi? Ya, lagi pula, dia masih tidak berani benar-benar menyinggung putra Tianjian. Kalau tidak, pelayan putra Tianjian akan memprovokasi dan mempermalukannya seperti ini. Aku khawatir dia sudah membunuh pelayan putra Tianjian sejak lama. Banyak seniman bela diri melihat pelayan Tianjian Shengzi yang terkejut keluar dari penginapan dan terus memuntahkan darah. Ini adalah pelayan Tianjian Shengzi. Seperti kata pepatah, memukul anjing tergantung pada tuannya. Jika Tianjian Shengzi tahu, Tianjian Shengzi akan marah besar. Pelayan Tianjian Shengzi selalu memiliki beberapa seringai menghina di wajahnya. Setelah mendengar diskusi semua orang di penginapan, dia tampak dingin di bagian bawah matanya dan berkata dengan nada menghina, "Apa? Apakah kamu masih takut membunuhku?" Namun, pada saat ini, sebelum kata-kata hamba Tianjian Shengzi selesai, tangan kanan gadis es itu sedikit bergetar, dan kemudian dia dengan jelas melihat bahwa napas tajam sedingin es menusuk leher hamba Tianjian Shengzi dalam sekejap. Selama seluruh proses, hamba Tianjian Shengzi bahkan tidak menyadarinya. Ketika dia bereaksi, lehernya penuh dengan darah. Kepala Gululu yang berdarah jatuh dari lehernya dan terpotong rata. Lukanya sangat jelas dan rata. Sebelum matanya bahkan tertutup, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Beraninya kau, hamba putra pedang surgawi itu menatap dan jatuh ke tanah untuk mati, dan tubuhnya berlumuran darah. Di penginapan, banyak seniman bela diri hampir menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak melihat dengan jelas dengan kultivasi alam mereka. Baru saja, bagaimana orang suci Bu Susan melakukannya. Bahkan Su Ling, yang begitu dekat dengan perawan Gunung Buzu, tidak dapat melihat dengan jelas perawan Gunung Buzu. Namun, ketika kucing hitam itu berada di lautan amarah Su Ling, ia menggunakan kekuatan jiwanya yang dahsyat untuk mendeteksi saat ketika bidadari Gunung Buzu itu menembak, yang benar-benar secepat kilat dan langsung memenggal kepala hamba putra pedang surgawi. Wanita ini sangat kuat. Kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, pemahamannya tentang keterampilan es dingin telah mencapai puncaknya, bahkan lebih kuat daripada leluhur es di daerah es. Setelah mendengarkan uraian kucing hitam itu, Su Ling langsung gemetar dan menatap mata bidadari Gunung Buzu, yang wajahnya selalu ditutupi cadar. Harus kuakui bahwa kekuatan bidadari Gunung Buzu memang terlalu kuat dan tersembunyi. Jika ia tidak menembak untuk membunuh hamba putra pedang surgawi dalam sekejap, Su Ling mungkin masih tidak dapat mengenali seberapa kuat bidadari Gunung Buzu itu. Melihat bidadari Gunung Buzu terbunuh dan meninggal dengan tragis,
banyak seniman bela diri terkejut dan takut ketika mereka melihat bidadari Gunung Busu itu. Apa asal-usul wanita ini? Dia adalah pelayan Putra Pedang Surgawi. Dia tumbuh bersama Putra Pedang Surgawi. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan pembalasan dendam Putra Pedang Surgawi? Beraninya dia, sialan, bahkan pelayan Putra Pedang Surgawi berani membunuhnya. Ketika Putra Pedang Surgawi kembali, dia akan membunuhnya dan menemukannya serta menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Petik 2. Lebih dari sekadar tubuh yang hancur. Wanita ini sama sekali tidak tahu tentang hidup dan mati. Dia tidak mengerti betapa kuatnya Putra Pedang Surgawi. Banyak petarung berdebat dengan sengit. Pada saat ini, seorang petarung meninggalkan penginapan dan pergi ke Gunung Luodao untuk memberitahu Putra Pedang Surgawi dan memberitahu Putra Pedang Surgawi apa yang terjadi di penginapan. Su Lingzeng ingin melawan seniman bela diri yang ingin melapor, tetapi dia langsung dihentikan oleh Bing Nu, yang berkata dengan lemah, tidak perlu berhenti. Bahkan jika Putra Pedang Surgawi datang ke sini sendiri, aku berani membunuh pelayannya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Bagaimana jika dia tumbuh bersama? Apakah Putra Pedang Surgawi benar-benar berani melawanku? Atau apakah dia benar-benar mengira dia adalah lawanku? Ketika dia mengatakan ini, gadis es itu menunjukkan kepercayaan diri yang besar, terutama wajahnya yang sombong, yang membuat Su Ling tercengang. Kekuatan macam apa ini? Dia bahkan tidak memperhatikan Putra Percikan, dan sekarang dia bahkan tidak memperhatikan Putra Pedang Surgawi. Apakah tidak ada putra yang layak ditakuti untuknya? Su Ling terkejut dan heran. Mendengarkan komentar dari banyak seniman bela diri di penginapan, wanita es itu sangat tenang. Dia tanpa sadar berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan saksama para seniman bela diri di penginapan dan berkata dengan acuh tak acuh, aku dari Gunung Busu. Jika Putra Pedang Surgawi kembali, kamu dapat langsung mengatakan kepadanya bahwa aku membunuhnya. Jika dia ingin membalas dendam, bahkan jika dia tidak datang ke Susan. Setelah mengatakan ini, wanita es itu memalingkan wajahnya dan pergi. Su Ling dengan enggan tersenyum pahit, mengikuti wanita es itu dan pergi bersama Kaisar Soviet. Kemana kita akan pergi? Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Gunung Pisau jatuh. Wanita es itu berkata dengan samar. Apakah kamu benar-benar tidak takut bahwa Putra Pedang Surgawi akan datang kepadamu? Menurut orang-orang itu, Putra Pedang Surgawi tampaknya sangat kuat. Su Ling bertanya, seberapa kuat itu? Orang jahat memang dibenci. Gadis es tanpa sadar berhenti dan melihat ke belakang, menatap Su Ling, dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika seorang prajurit seperti dia menjadi lebih kuat, dia ditakdirkan untuk dibenci. Yah, Su Ling terdiam. Apa yang terjadi antara gadis es dan Putra Pedang Surgawi yang bisa begitu membenci Putra Pedang Surgawi? Pedang penakluk surga jatuh di Gunung Pisau. Gadis es menatap Su Ling dan berkata dengan serius, apakah kamu bisa mencabut pisau kali ini tergantung pada apakah kamu bisa berdiri teguh di alam bawah. Jika kamu tidak bisa mencabut pisau, kultivasimu selanjutnya tidak akan berarti. Karena benar-benar ada terlalu banyak prajurit yang bisa membunuhmu. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa asal-usul pisau ini? Tentang asal-usul pisau itu, ini misin. Hanya beberapa orang di Gunung Busu yang mungkin mengetahuinya. Biasanya, aku tidak akan memberitahumu tentang misin dari pisau itu. Tapi kamu adalah kekasih Sukin. Aku berjanji padanya untuk membantumu, jadi aku tidak bermaksud menyembunyikanmu. Mata gadis es itu tiba-tiba tenggelam, ekspresinya serius, dan dia berkata dengan sangat serius, pisau itu adalah pisau ajaib, yang digunakan oleh Kaisar Iblis dari keluarga Iblis selama Perang Iblis Dewa Kuno. Pisau itu mengandung energi yang sangat kuat. Menurut spekulasi Bu Susan, pisau ajaib itu adalah kesempatan pertama surga. Apa? Mendengar ini, Su Ling tampak ketakutan. Kucing hitam yang tinggal di dalam kemarahan Su Ling tampak semakin terkejut. Dia segera memberitahu Su Ling dengan pikirannya dan berkata, Su Ling, apapun yang terjadi, aku harus membantumu mendapatkan pisau ajaib itu. Aku yakin bahwa selama aku bisa mendapatkan pisau ajaib itu, kekuatan tempurku yang menyeluruh akan langsung melambung ke tingkat tertinggi. Karena seberkas jiwaku yang tersisa tersegel di dalam pisau ajaib itu. Selama aku mendapatkan pisau ajaib itu, aku dapat memadukan kekuatan jiwaku saat ini dengan seberkas jiwa yang tersisa itu. Su Ling mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat.
Dia menyadari pentingnya memenangkan pisau ajaib itu. Jika hantu Kaisar Iblis benar-benar tersegel di dalam pisau ajaib itu, begitu kucing hitam itu menyerap hantu pisau ajaib itu, kekuatan kucing hitam itu pasti akan melambung puluhan kali lipat. Pada saat yang sama, Su Ling sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat berdiri kokoh di alam bawah, karena para seniman bela diri di alam bawah benar-benar terlalu kuat. Su Ling adalah pendatang baru dari wilayah terlantar milik dewa, dan sulit untuk dibandingkan dengan mereka yang telah berkultivasi di alam bawah. Terlebih lagi, sebelumnya, Su Ling pernah bertemu dengan putra percikan dan hampir dibunuh oleh putra percikan. Melalui sikap gadis perawan buzusan terhadap putra percikan, Su Ling menyadari bahwa sebenarnya, putra percikan tidak ada apa-apanya di hadapan putra-putra dari kekuatan teratas. Dengan kata lain, jika Su Ling bertemu dengan para orang suci teratas itu, Su Ling pasti sudah mati. Hal ini membuat Su Ling semakin menyadari kekurangannya sendiri. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya, tetapi sebelum meningkatkan kekuatannya, dia harus memiliki kemampuan perlindungan diri. Cara terbaik untuk mendapatkan kemampuan perlindungan diri adalah dengan membantu kucing hitam itu dengan cepat dan meningkatkan level kultivasinya sesegera mungkin. Karena kucing hitam itu adalah Kaisar Iblis, dan keterampilannya bisa benar-benar tak terkalahkan. Jika saja dia mendapatkan pisau ajaib, dia dapat meningkatkan kekuatan kucing hitam itu secara signifikan, jadi Su Ling pasti harus melakukannya. Pada saat ini, Su Ling segera memperkuat pikirannya dan akan membantu kucing hitam itu memenangkan pisau ajaib yang pernah dimilikinya. Xiao Hei, jangan khawatir. Aku akan membantumu mendapatkan pisau ajaib itu. Mata Su Ling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Su Ling menatap gadis es di depannya dengan sangat serius dan berkata pelan, ayo pergi. Ayo pergi ke Gunung Pisau Jatuh. Melihat Su Ling begitu yakin, gadis es itu tercengang. Dia menatap Su Ling dengan heran dan berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa? Apakah kamu begitu tertarik ketika dia mendengar bahwa itu adalah pisau ajaib yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis? Haha, Su Ling hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan wanita es itu. Namun saat ini, gadis es itu berkata langsung, jangan terlalu cepat senang. Penguasa kota-kota Luodao menghunus pedang di sini, tetapi hampir semua bakat seni bela diri teratas dari seluruh tingkat bawah telah datang. Bahkan bajingan putra pedang surgawi telah datang, dan putra lainnya tidak akan absen. Seberapa mudah bagimu untuk memenangkan pisau ajaib pada kesempatan ini? Aku percaya diri, Su Ling berkata dengan tegas. Hah, melihat kepercayaan diri Su Ling, gadis es itu tercengang. Dia tampak terkejut dan berkata, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tatapan mata Su Ling tegas dan sangat serius. Ia menatap gadis es itu dan berkata dengan suara yang dalam, aku hanya bertanya satu hal kepadamu. Jika aku mencabut pisau ajaib itu, bisakah kau menjamin bahwa aku akan mengambil pisau ajaib itu? Bisakah kau mencabutnya? Tatapan mata gadis es itu menjadi semakin serius dan hatinya menjadi semakin penasaran. Sungguh konyol bahwa pemuda itu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu karena rasa percaya dirinya. Kau tahu, ada banyak bakat seni bela diri yang telah mencoba pisau ajaib di sana, tetapi tidak ada satupun yang dapat mencabutnya. Itulah sebabnya penguasa kota Luodao mengundang semua pahlawan dan bakat seni bela diri papan atas untuk mencabut pisau ajaib itu. Namun sejauh ini, banyak bakat seni bela diri telah mencoba mencabut pisau itu, tetapi tidak ada yang dapat mencabut pisau ajaib itu. Namun sekarang, Su Ling berkata dengan tegas bahwa ia dapat mencabut pisau ajaib itu, yang pasti mengejutkan wanita es itu. Su Ling tidak ada hubungannya dengan pisau ajaib itu. Bagaimana ia dapat yakin bahwa ia dapat mencabut pisau ajaib itu? Ada banyak kebingungan di hatinya, tetapi wanita es itu tahu bahwa Su Ling tidak akan menjawab keraguannya. Dia hanya menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata, aku berjanji padamu, selama kamu bisa mencabut pisau ajaib itu sendiri, maka aku dapat menjamin bahwa kamu akan mengambil pisau ajaib itu. Oke, terima kasih. Su Ling menatap gadis es itu dengan penuh rasa terima kasih. Sebenarnya, kekhawatiran Su Ling saat ini sepenuhnya dapat dimaafkan. Bagaimanapun, ini adalah tingkat yang lebih rendah, dan ini adalah kota Luodao. Su Ling sama sekali tidak mengenal tempat ini. Dalam hal ini, bagaimana jika Su Ling dapat mencabut pisau ajaib itu? Selama orang-orang kuat yang menunggu di dekat Gunung Luodao itu bergerak,
mereka dapat mengambil pisau ajaib yang dicabut suling sesuka hati. Ini adalah kebenaran yang sederhana. Sebelum kultivasi ranah seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika Anda bisa mendapatkan harta karun yang kuat, Anda tidak dapat menahannya. Selama orang kuat lainnya menyerang, ia harus menyerahkan harta karun itu dan mungkin mati. Suling adalah seorang pria selama 2 generasi. Sejak awal kehidupan sebelumnya, kultivasi ranahnya mencapai 9 puncak surga tertinggi. Ia sudah sangat kuat, namun, hanya karena ia mendapat manik ajaib yang diinkarnasi oleh Kaisar Iblis secara kebetulan, ia dibunuh oleh banyak orang kuat dan jatuh ke dunia sumi yang kecil. Ini membuat Suling menyadari pentingnya kekuatan. Karena pisau ajaib adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, jika Suling benar-benar mengeluarkan pisau ajaib itu pasti akan menarik kecemburuan dan kebencian dari seniman bela diri lainnya. Anda tahu, para seniman bela diri itu jauh lebih kuat daripada Suling. Jika mereka bersedia membunuh Suling dan secara paksa merebut harta karun, Suling pasti akan mati saat itu. Namun, setelah mendapatkan jaminan dari wanita es, Suling merasa lega dan tidak lagi khawatir tentang para talenta seni bela diri top itu untuk memenangkan harta karun. Bagaimanapun, apa yang dikatakan wanita es itu masih sangat meyakinkan. Ayo pergi ke Gunung Luodao. Suling tersenyum dan berkata. Gadis es itu menatap Suling dalam-dalam. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri Suling dan mengapa dia pikir dia pasti bisa mencabut pisau ajaib itu. Apakah karena anak itu? Sebelumnya, putra percikan pernah menyebut anak itu sebagai anak iblis bermata 3, tetapi anak itu jelas hanya memiliki 2 mata. Dari mana dia mendapatkan mata ketiga? Wanita es itu bertanya-tanya, tetapi saat berikutnya, dia mengerutkan kening, mengeluarkan harta karun dari tangannya dan meletakkannya di depannya. Itu adalah gelas kristal, sangat luar biasa. Gadis es menggunakan gelas kristal itu. Matanya menembusnya dan dengan jelas melihat anak di tangan Suling, dengan kilau yang tidak normal di sekujur tubuhnya. Dia menatap anak itu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengubah penampilannya. Dia terkejut di dalam hatinya dan berkata dengan heran, apakah benar-benar ada mata ketiga? Ketika gadis es itu menyadari bahwa posisi Yintang anak itu memiliki mata emas, dia terkejut karena dia tiba-tiba teringat sebuah legenda suci. Apakah kesempatan besar itu telah datang? Tetapi siapa yang dapat menyadari bahwa kesempatan besar ini akan muncul dalam bentuk ini? Gadis es itu tidak dapat menahan tawa getir, menggelengkan kepalanya, menatap sosok seorang anak di tangannya, dan berkata dengan suara yang kental, tidak heran dia akan disukai oleh orang suci dari keluarga Phoenix. Ternyata dia benar-benar luar biasa. Setidaknya, anak di tangannya benar-benar luar biasa.